Part 2. 1 minggu sebelum pesta bangsawan, kabar mengenai pembatalan pertunangan Roman dan Putri Flora pun menyebar. Para penduduk mengetahui pembatalan pertunangan dari papan pengumuman, dan juga alasannya dikarenakan kesalahan Putri Flora. Tapi ada sebagian yang berpendapat kalau itu cuma alasan. Mereka beranggapan kalau Viscount Lauren merasa kasihan pada Putri Flora, setelah melihat Roman Dimitri yang dikenal sebagai si idiot. Ada juga yang menyayangkannya, ketika perang melawan Barco sudah di depan mata, mereka membatalkan pertunangan tersebut. Karena mereka tahu kalau pertunangan itu terjadi, keluarga Lauren bisa selamat dengan bantuan keluarga Dimitri. Karena itu, kenapa keluarga Lauren membatalkannya? Mereka berasumsi kalau putra tertua keluarga Dimitri lebih parah dari yang dirumorkan. Dan ada juga yang mendengar tentang rumor Roman yang membantai Bloodfang, tapi dari salah satu mereka berkata, kalau itu alasan untuk menahan rasa malu setelah pembatalan pertunangan. Di tempat lain terlihat salah seorang tertawa melihat selembaran kabar tersebut. Dia berkata, tidak disangka, Roman benar-benar membatalkan pertunangannya. Dia mudah dipengaruhi. Dia bertanya kepada pelayannya soal Roman apakah akan datang ke pesta bangsawan. Pelayan tersebut pun menjawab kalau dia menerima surat keikutsertaan dari keluarga Dimitri. Diketahui, orang tersebut adalah anak tertua dari keluarga Barco, yang bernama Anthony Barco. Hari pesta bangsawan pun tiba. Terlihat Roman sedang melihat pakaian yang akan dipakainya ke pesta. Hans berkata, ini pesta pertama Anda setelah pembatalan pertunangan. Saya tidak bisa membiarkan Anda memakai pakaian biasa. Sedikit informasi, di area timur laut bernama Fur berpikir, kalau pakaian untuk seorang bangsawan harus dibuat dengan menghabiskan banyak uang. Agar terlihat martabatnya yang tinggi. Oke, kita teruskan kembali ke perkataan Hans yang mengatakan, kalau Roman tidak mungkin tidak memakai pakaian tersebut, yang sudah dipersiapkan dengan segenap tenaganya, sambil berekspresi sedih. Roman yang tidak punya pilihan karena tak mau menyakiti perasaan Hans pun memakainya. Di luar kediaman Dimitri, terlihat Chris yang sedang menunggu Roman dan Kevin. Setelah beberapa saat Kevin pun datang dan Chris mengomelinya, karena keterlambatannya itu bisa membuat Roman yang harus menunggu Kevin. Lalu Kevin menjawab kalau dia belum terbiasa memakai zirah. Chris bertanya soal penampilan Kevin yang aneh. Dan Kevin berkata, kalau dia tidak menemukan zirah yang cocok dengannya. Chris berkata dalam hatinya, bahkan jika dia menerima bantuan tuan muda, tidak bisa dipercaya aku hampir kalah melawan orang sepertinya. Chris berkata, dengarkan baik-baik, kita berdua itu pengawal tuan muda, juga muka Dimitri. Tidak dibesar-besarkan kalau reputasinya bergantung pada tindakan kita. Keputusan yang terburu-buru tidak dibolehkan. Terutama kau harus menjaga mulutmu. Kevin pun menjawab dan berkata, siap, akan kucamkan itu, Tuan Ksatria. Chris yang mendengar perkataan Kevin yang memanggilnya dengan sebutan Ksatria, langsung senang dan berbesar kepala. Di tempat pesta terlihat para undangan telah hadir dan berbincang-bincang dengan para undangan lainnya. Salah satu dari mereka berkata, benarkah Roman akan datang hari ini? Tidak kusangka dia akan menghadiri pesta Barco setelah membatalkan pernikahan politik yang dimintanya. Ketika dia tahu kalau keluarga Barco berusaha menyerang Lauren. Apa yang sebenarnya dia pikirkan? Tamu yang lain seorang wanita pun berkata, karena itu, orang-orang memanggilnya idiot. Kalau dia punya otak untuk berpikir, sudah pasti dia mengambil keputusan yang lain. Orang pertama meneruskan perkataannya, posisi keluarga Dimitri jadi semakin tidak pasti gara-gara Roman. Padahal Dimitri itu keluarga terkuat di timur laut. Rasanya sedikit tamak bagi mereka ingin mempertahankan hubungan baik dengan Barco. Tapi setidaknya dia menghadiri pesta untuk membetulkan kesalahannya. Tamu seorang cowok berkata, sungguh bocah yang menggelikan. Salah satu perempuan yang dari tadi mendengarkan obrolan mereka, bertanya kepada rekannya tentang Roman. Rekannya yang seorang cowok berkata, kau akan tahu ketika bertemu nanti. Dia memberikan kesan yang buruk, dia bukan orang yang pantas diperhatikan karena tingginya pendek. Dan tindakannya yang angkuh karena dirinya putra tertua Dimitri. Rekan yang lainnya seorang cowok meneruskan dan berkata, bahkan kalau aku wanitanya, aku akan mengusahakan segala cara demi membatalkan pernikahan. Selagi mereka asyik menjelekkan Roman, pelayan keluarga Barco mengumumkan kedatangan Roman. Seketika para undangan pun melihat ke arah pintu masuk. Setelah Roman masuk, mereka terkejut dengan penampilan Roman yang berbeda dari segala faktor yang dulu mereka tahu. Perempuan yang tadi bertanya tentang Roman melihat dan berjalan menghampiri Roman. Dia pun memperkenalkan dirinya. Dia bernama Sofia dari keluarga Grisel. Sofia berkata kepada Roman, mungkin kamu tidak pernah mendengar nama keluargaku. Meski kami bukan keluarga yang besar, tapi ayahku, Baron Grisel yang benar-benar mempersembahkan nyawanya demi kerajaan Kairo. Roman menjawab, aku mengetahui keluarga Grisel, mana mungkin aku tidak mengetahui tentang keluarga dengan sejarah berabad-abad yang lalu. Oke, kita kembali ke beberapa waktu yang lalu. Sebelum Roman berangkat menghadiri pesta bangsawan. Roman meminta catatan dan informasi tentang semua keluarga di timur laut kepada Hans. Hans berkata, tapi kenapa Anda tiba-tiba ingin mengetahui semua itu? Roman menjawab, karena aku menghadiri pesta sebagai perwakilan keluarga, setidaknya aku harus memiliki sedikit rasa hormat. Aku harus mengingat asal-usul orang-orang yang akan kutemui nanti, juga tentang warisan mereka. Upaya yang besar itu dibutuhkan untuk mendapatkan hati orang lain. Apalagi untuk orang sepertiku yang dikenal sebagai idiot Dimitri. Oke, kita lanjut ke percakapan Roman dengan gadis yang bernama Sofia. Roman meneruskan perkataannya dan berkata, bukankah itu keluarga yang sudah ada di timur laut sejak lama? Kayu dari Grisel terkenal dengan kualitasnya yang tinggi di kerajaan Kairo. Kudengar saudaramu berhasil merasakan mana. Ku ucapkan selamat atas pencapaian saudaramu. Para tamu yang lain pun merasa heran atas perubahan Roman tersebut dan mulai mendekatinya untuk mengajak Roman berbincang. Salah seorang tamu cowok pun menghampiri dan memperkenalkan dirinya. Dia bernama Magna dari keluarga Volk.
Roman berkata, "Oh, ini mengejutkan, aku bertemu putra tertua keluarga Volt di sini. Tidakkah Viscount Volt memberikan pencapaian yang luar biasa di peperangan dulu? Aku benar-benar terbawa ketika membaca tentang itu." Yang lain pun datang karena suasana di sekitar Roman yang begitu menarik perhatian. Salah seorang perempuan menyapa Roman dan merasa terkejut akan perubahannya saat terakhir bertemu dengan Roman. Roman menjawab, "Dibanding dengan aku, kau masih cantik seperti biasanya Nona Eris. Apa ibumu sehat? Kudengar baru-baru ini, kondisi ibumu kurang baik." Dimitri menerima banyak keuntungan dari kesepakatan dengan keluarga Heros 10 tahun yang lalu. "Aku juga berterima kasih atas niat baikmu pada kami." Dan mereka pun mulai mengobrol satu sama lain. Beberapa waktu pun berlalu. Satu tamu yang tahu kepada Roman menghampiri dan berkata kepada Roman, "Tampaknya aku sudah salah melihatmu selama ini, Tuan Roman. Aku selalu berpikir kalau kau sulit diajak bicara karena sedang mabuk." Roman menjawab, "Ya ampun, aku kepikiran mau minum sekarang, tapi rasanya aku harus menahan diri." Selagi Roman berbincang dengan lelaki tersebut, Roman dikagetkan oleh salah satu pelayan Barco. Pelayan tersebut mengatakan kalau tuan muda keluarga Barco yang bernama Anthony Barco mengundang Roman ke ruangannya. Seketika ekspresi Roman pun berubah dan berniat akan mencari tahu, dalang yang membuatnya jengkel. Di luar tempat diadakannya pesta, para pengawal pribadi para tamu bangsawan pun berkumpul, termasuk Chris dan Kevin. Kevin bertanya kepada Chris tentang pesta bangsawan itu seperti apa. Chris menjawab, kalau mereka takkan mendapatkan kesempatan untuk menghadiri itu, jadi Chris menyuruh Kevin untuk tak menanyakan hal tersebut. Dan menyuruh Kevin memperbaiki posisi helmnya yang miring. Para ksatria pengawal keluarga Barco melihat ke arah Chris dan Kevin dan berkata, "Sungguh menggelikan. Kudengar rumor kalau Roman Dimitri itu putra tertua yang ditelantarkan, tapi tidak disangka dia membawa bocah yang bahkan tidak bisa memegang pedang dengan benar sebagai pengawal." Chris berkata kepada Kevin untuk mengabaikan perkataan mereka. Para pengawal tersebut meneruskan perkataannya dan berkata, "Yah, memang apa yang diharapkan. Level Dimitri ya cuma segini. Oke, kita kembali ke situasi Roman yang akan bertemu dengan Anthony Barco di dalam kastil. Tapi sebelum itu ada sedikit kisah tentang pertemuan Roman dan Putri Flora. Diceritakan, saat dulu diadakan pesta bangsawan yang sama seperti sekarang. Roman melihat seorang gadis yang cantik dan mempesona. Selagi Roman sedang melihatnya, dia dikagetkan oleh Anthony dan berkata, "Siapa yang sedang kau lihat, Roman?" Roman pun bertanya kepada Anthony tentang wanita yang berada di depan mereka, dan Anthony pun menjawab pertanyaan Roman dan berkata, kalau wanita yang disebutkan Roman, adalah putri dari keluarga Lauren yang bernama Flora. Yang disebut sebagai bunga dari Lauren. Dan pada saat itu juga, Roman jatuh cinta pada pandangan pertama. Oke, kita lanjut ke situasi, di mana Roman akan mendatangi ruangan Anthony. Saat Roman masuk, Roman disambut dengan perkataan Anthony yang berkata, "Apa yang terjadi padamu, ketika aku tidak melihatmu? Kudengar kau sudah berubah, tapi tidak disangka kau berubah sebanyak ini. Duduk dan ceritakan semuanya padaku." Roman berkata dalam hatinya, "Jadi dia Anthony, ada jejak orang lain di sini." Melihatnya menyuruh mereka pergi sebelum aku sampai. Sepertinya dia punya rahasia yang mau disampaikan padaku. Kalau begitu, akan kubuat dia merasa nyaman. Dalam artian sebaliknya ya teman-teman. Roman berkata, "Aku juga kurang tahu. Dulunya aku menghamburkan uang demi mengubah diri, tapi sekarang aku terus berubah setiap harinya, meski aku tidak melakukan apapun. Omong-omong, senang bisa bertemu lagi denganmu." Anthony berkata, "Kurasa bisa kuambil kata-kata dalam sisi positif. Jujur saja, entah apa yang ada dalam otakmu tempo dulu. Ketika kau, orang yang meminta pernikahan politik dengan Lauren dengan mempertaruhkan pertemanan kita, tertangkap basah sedang tidur bersama sepupuku di kamar belakang. Tidak peduli sebanyak apa rahasia yang aman di pesta bangsawan ini, tidak sangka kau sampai sejauh itu ketika pernikahanmu sudah di depan mata. Kalau begitu, bisakah kuanggap kehadiranmu dalam pesta ini sebagai penerimaanmu atas tawaranku? Akan kupastikan ini tetap rahasia. Jadi mari kita bicarakan pernikahanmu dengan keluarga Barco." Roman yang mendengar itu bingung dan pada waktu yang bersamaan, kenangan Roman yang dulu, mengalir ke pikiran Roman sehingga membuatnya syok. Di ingatan itu, terlihat Roman sedang berada di depan pintu masuk sebuah ruangan. Dia berkata, "Aku memang mengkhianati Anthony Barco, dan memohon pada ayahku untuk menjalankan pernikahan politik dengan keluarga Lauren. Aku tidak bisa menghindari mereka selamanya. Akan kumanfaatkan kesempatan ini untuk memperbaiki pertemananku dengan mereka." Setelah Roman masuk, Anthony berkata, "Kau terlambat Roman, biar ku perkenalkan padamu. Ini sepupuku, Emily Barco. Kau tidak keberatan dengan sepupuku di sini minum bersama kita, bukan? Dia cuman mondar-mandir sendiri, soalnya ini kali pertama sepupuku di sini." Roman pun berkata, "Tentu, dia bagian dari keluargamu." Anthony menyuruh Emily menuangkan minumannya, namun Roman berkata kalau dia akan menuangkannya sendiri. Anthony yang mendengar itu langsung berkata, "Bajingan, apa kau mau berlaga karena akan segera menikah?" Roman yang mau menjelaskan tentang itu, dipotong oleh Anthony yang mengatakan kalau Roman tak perlu khawatir, karena Barco sudah tidak peduli dengan keluarga Lauren. Roman pun senang dan mereka mulai minum-minum. Dan beberapa waktu pun berlalu, Roman yang mabuk berat tak sadar apa yang sudah terjadi, bangun dan melihat seorang perempuan di hadapannya dengan keadaan telanjang. Roman pun kaget dan tak lama Anthony berteriak dan berkata, "Apa yang terjadi di sini, Roman? Apa yang sudah kau lakukan?" Roman pun berkata kalau dia tidak mengingat apa yang terjadi karena terlalu banyak minum. Anthony berkata kepada Roman, "Dengarkan baik-baik, Roman. Ya, itu bukan urusanku kau mau tidur dengan siapa, tapi kau sudah menodai nona keluarga Barco. Aku tak bisa membiarkan masalah ini begitu saja. Akan ku beri kau pilihan. Ku sebarkan kebenaran ini.
dengan begitu pernikahanmu akan dibatalkan sepihak. Atau kau menikahi keturunan langsung keluarga Barco untuk memperbaiki hubungan kita. Aku benar-benar murka atas tindakanmu, tapi kalau kau menjadi orang Barco, aku akan meredakan amarahku, juga memaafkanmu. Sekarang apa yang akan kau lakukan? Setelah tahu apa yang terjadi kepada Roman yang asli, Roman yang sekarang berkata dalam hatinya, rupanya itu yang terjadi, kepingan puzzle-nya sudah tersusun. Kalau pernikahannya batal karena Roman sudah meniduri anggota keluarga Barco, kehormatan keluarga Dimitri akan runtuh seketika. Dimitri sudah mendapat banyak kritikan karena berasal dari keluarga jelata. Kemungkinan Roman tidak punya keberanian menerima amarah ayahnya. Meski begitu, tidak mungkin juga dia memilih yang terakhir. Karena dia sangat mencintai Flora Lauren. Dia pasti tidak mau membatalkan pernikahan yang dimintanya, dan merusak nama Flora dalam proses. Jadi dia memilih bunuh diri ketika sudah datang waktunya mengambil keputusan. Dia berharap kematiannya akan menyelesaikan semua masalah. Lelaki yang tak pernah mencapai apapun dengan kekuatannya sendiri. Itulah Roman Dimitri. Sungguh malang dan menyedihkan. Anthony berkata, kenapa kau ragu-ragu Roman? Persatuan keluarga kita itu akan menjadi sesuatu yang membuat seluruh wilayah timur laut terkejut. Tidak ada yang akan melawan kita. Dengan begitu, kau juga akan memegang kekuatan yang mutlak di timur laut. Tidak ada alasan untukmu menolak. Sebelum menyelesaikan perkataannya Roman memotong dan berkata, cuman demi itu, aku harus menerima tawaran politik ini cuman demi alasan itu. Anthony menjawab, kau pasti salah paham di sini. Ini bukan pilihan. Kalau kau menolak, akan kubeberkan kejadian di kamar belakang ke dunia. Menurutmu apa yang akan terjadi pada reputasi keluarga Dimitri? Pikirkan baik-baik kalau tidak mau menjalani hidup dengan tidak bisa. Sebelum menyelesaikan perkataannya, Roman menaruh kakinya di atas meja dan berkata, harus berapa kali ku sampaikan supaya kau mengerti, keluarga Dimitri tidak perlu menerima tawaran keluarga Barco demi alasan yang menyedihkan begitu. Beberapa waktu pun berlalu, akhirnya Roman keluar dari ruangan Anthony. Sofia yang melihat Roman bertanya kemana saja dia pergi. Dan Roman pun menjawab ada urusan dan karena itu juga Roman harus pergi. Sofia yang mendengar itu merasa sedih karena ingin berbincang-bincang lebih lama dengan Roman. Tak terkecuali tamu-tamu lain juga merasakan hal yang sama. Saat Roman baru sampai pintu keluar, dia mendengar keributan di luar ruangan. Dia terkejut karena yang dia lihat adalah bawahannya Chris dan Kevin yang sedang dibully oleh ksatria lain. Kevin yang sudah diberitahu untuk menahan amarahnya oleh Chris, akhirnya terpancing oleh perkataan ksatria Barco, yang mengatakan kalau tuannya Roman seorang idiot. Kevin pun berkata kepada ksatria itu, untuk menarik perkataannya sambil mengatakan kata bajingan. Ksatria itu tak terima dan langsung menampar Kevin. Chris yang melihat itu bersiap-siap mengeluarkan senjatanya, namun dia tahu kalau dia membuat kekacauan di sana. Mungkin bukan cuma memberikan masalah pada Roman saja, melainkan seluruh keluarga Dimitri. Kevin berkata, aku ksatria tuanku, aku tidak ingin melawan preman yang menyebut dirinya ksatria sepertimu. Ksatria itu pun menjawab, yang benar saja. Baiklah kalau begitu, mari kita lihat sampai kapan kau bisa mempertahankan kebanggaanmu itu. Saat dia ingin menamparnya kembali, ada seseorang yang menahan tangannya. Dia, Kevin dan Chris terkejut. Ternyata itu adalah Roman. Roman langsung menampar ksatria itu. Dia berkata dalam hatinya, barusan itu apa aku ditampar, aku bahkan tidak bisa bereaksi. Idiot seperti. Sebelum menyelesaikan perkataannya, dia terkena tamparan lagi dari Roman. Dan terus terkena sampai dia berlutut. Roman berkata, angkat kepalamu. Di tempat lain di ruangan Anthony, dia masih terkejut dengan perkataan Roman. Di beberapa waktu yang lalu, dia berkata, aku menyuruhmu bertanggung jawab karena sudah meniduri nona keluargaku. Tawaranku padamu untuk menikahi keturunan langsung, bukan keturunan kolateral itu pertimbangan terakhirku untukmu. Kau membuat kesalahan besar sekarang. Roman menjawab, lakukan sesukamu, aku sudah dianggap idiot. Tidak ada yang berubah dengan tambahan 1 atau 2 rumor, takkan ada perubahan ketika aku sudah dianggap sampah. Malah kau harus memikirkan tindakanmu dengan benar. Aku mengajukan pembatalan pernikahan atas keinginanku sendiri. Tidak kulakukan itu karena ancamanmu. Tapi karena Dimitri sudah menjauh dari Lauren, kurang lebih keinginanmu sudah terpenuhi. Tapi sekarang, kau berani menunjukkan taringmu padaku. Entah harus bagaimana aku bertindak. Mungkin haruskah aku membantu keluarga Lauren, untuk melawan Barco cuman demi meredakan dendam pribadiku padamu. Sebelumnya Roman sudah menyelidiki keluarga Barco. Roman mendapati, kalau keluarga Barco mempunyai koneksi dengan pemerintahan pusat, dan pengaruh yang didapatkan tidak bisa dipandang sebelah mata. Tapi kekuatan mereka cuman berasal dari koneksi itu. Kalau memikirkan kekayaan dan kekuatan saja, pemegang kekuasaan wilayah timur laut yang sesungguhnya adalah Dimitri, bukan Barco. Roman meneruskan perkataannya. Sekarang, bagaimana tindakanmu? Anthony menjawab sambil ketakutan. Kalau masalah ini terselesaikan, kau takkan ikut campur dalam masalah yang melibatkan Lauren, bukan? Roman menjawab, tepat sekali. Dan Anthony meneruskan perkataannya kembali dan berkata, kalau begitu, kita akhiri masalah ini sampai di sini. Oke, kita kembali lagi ke situasi Anthony di ruangannya, dan dia bergumam. Roman sudah berubah, bukan cuman penampilannya, tindakan, tatapan mata dan cara bicaranya memberikan tekanan seperti itu. Dia bukan idiot yang kukenal. Dia benar-benar orang yang berbeda. Sebenarnya apa yang sudah terjadi padanya? Selagi Anthony sedang memikirkan perkataan Roman, dia dikagetkan oleh salah satu pelayannya yang mengatakan kalau Roman dan ksatria Anthony sedang berkonflik.
Di tempat tersebut, para bangsawan yang menghadiri pesta dan ksatria pengawal pribadi mereka, terkejut melihat peristiwa yang terjadi di hadapan mereka, kalau Roman terus menampar ksatria Barco sampai bersujud. Kevin berkata, "Tuanku, saya rasa, Anda sudah memberinya hukuman yang setimpal." Lalu Chris meneruskan dan berkata, "Dia benar, mohon pikirkan hubungan Anda dengan keluarga Barco, jadi sudahi sampai di sini." Roman menjawab dan berkata, "Aku yang akan memutuskan kalau dia sudah menerima hukuman yang setimpal. Bahkan jika dia mati, maka itu harga yang harus dibayar atas perkataan dan tindakannya." Anthony pun datang dan berkata, "Apa maksudnya ini, Roman? Bahkan jika kau putra tertua keluarga Dimitri, aku takkan mengabaikan tindakan seperti ini. Kalau kau tidak minta maaf atas tindakan kasarmu sekarang." Namun sebelum Anthony menyelesaikan perkataannya, Roman memotong dan berkata, "Kenapa aku harus meminta maaf? Orang ini menghinaku, dan menyerang orang Dimitri. Anthony Barco, yakin kau kalau aku yang salah di sini?" Anthony yang merasa takut karena perkataan Roman di ruangannya, mencoba menjawab perkataannya dan berkata, "Meski begitu, kau sudah melewati batasmu." Roman berkata kembali, "Batas katamu, tidakkah sudah kubilang, dendam pribadiku bisa saja merusak hubungan kita, bahkan juga keluarga kita. Jadi sebaiknya aku memperhatikan tindakanmu mulai sekarang. Aku bukan orang sabaran, jadi putuskan yang harus kau lakukan sekarang." Anthony yang takut kalau Roman akan membantu keluarga Lauren pun, tak punya pilihan selain membenarkan tindakan Roman dan menyalahkan ksatrianya. Roman pun tersenyum dan berkata, "Kita sungguh bisa akrab, baiklah sekarang. Persiapkan dirimu." Setelah Roman memberikan pelajaran kepada ksatria Barco, orang-orang yang melihat Roman, sekarang berpendapat kalau Roman yang dulunya dibilang si idiot Dimitri, tidak punya pilihan selain mengakui satu fakta bahwa idiot yang mereka kenal, sudah tidak ada. Di perjalanan pulang, Kevin dan Chris merasa bersalah atas peristiwa yang terjadi di pesta kepada Roman. Kevin berkata kepada Roman, "Maafkan saya, gara-gara saya Anda dihina." Chris juga berkata, "Saya juga minta maaf. Saya tidak bertindak sama sekali meski ketika nama Dimitri dihina dan Kevin diserang." Roman yang mendengar itu langsung menjawab dan berkata, "Pasti tidak mudah menahannya. Terima kasih karena kalian berdua menunggu sampai aku datang. Tindakan terburu-buru akan menimbulkan kekacauan. Keputusanmu itu mencegah situasi terburuk terjadi. Namun, itu bukan jawaban yang kuinginkan. Karena tidak ada seorang pun di wilayah timur laut kerajaan Kairo yang boleh menyentuh keluarga Dimitri. Bahkan jika itu orang yang membuat kalian menahan penghinaan seperti itu. Pastikan kalian mengingat muka mereka. Kalian tidak boleh membiarkan dendam terpendam selamanya. Karena aku tidak tahan melihat seseorang berada di atasku. Untuk mengikuti orang yang akan berdiri di puncak segalanya, kalian harus beradaptasi dengan caraku." Sebelumnya, Roman memerintahkan Hans untuk meminta permohonan kepada Guild Black Moon, untuk mencari informasi tentang keluarga Barco. Hans berkata, menurut Guild Black Moon, pergerakan Barco belakangan ini tidak biasa. Barco, keluarga yang sudah berdiri hampir seabad di timur laut. Masa-masa mereka mulai memuncak sebagai pemegang kekuasaan di wilayah itu, ketika seseorang dari keluarga Barco masuk ke pemerintah pusat. Roman berkata, kekuatan militer mereka tidak terlihat begitu kuat, sama seperti yang sudah kuselidiki. Hans berkata kembali, "Jujur saja, saya sungguh terkejut. Karena mereka punya status yang setinggi itu, saya pikir kekuatan militer mereka sama kuatnya." Roman menjawab, "Itu menandakan betapa berpengaruhnya pemerintah pusat. Benua Salamander terdiri dari 2 kekaisaran dan 6 kerajaan. Di antara semua itu, Kairo itu kerajaan kecil yang juga lemah. Karena Kairo berbagi perbatasan dengan kekaisaran lain yang dibatasi pegunungan timur laut, Kairo mengalami banyak invasi kekuatan luar dari dulu. Karena musuh yang kuat berkeliaran di perbatasan, Kairo tidak ada pilihan selain bergabung dengan pemerintahan pusat demi bertahan hidup. Karena hal ini, sudah semestinya pemerintah pusat juga mendapat kekuatan. Terutama kekuatan mereka atas wajib militer itu mutlak. Kalau keluarga bangsawan menolak wajib militer, mereka akan dianggap sebagai pemberontak dan pasukan akan langsung dikerahkan. Setelah menaklukkan pemberontak dan mengamankan wilayahnya sebagai properti kerajaan, penguasa wilayah terdekat yang membantu dalam penaklukan akan dihadiahi sebagian wilayah. Sisanya akan diserahkan pada bangsawan baru yang tunduk pada pemerintah pusat. Sistem pengaruh seperti ini yang memberikan Barco kekuatan kasat mata melalui koneksi mereka dengan pemerintah pusat. Hans berkata, "Saya tidak menyangka sampai sejauh itu." Roman berkata kembali, "Benar, itu juga alasan mereka bisa meminjam uang dalam jumlah besar dari Gold Bank. Harus diambil kesimpulan bahwa Barco meminjam uang dengan jaminan kredit tanpa yang lain. Uang yang mereka dapat dipakai untuk membayar sekelompok tentara bayaran Berge. Tentara bayaran Berge itu dipenuhi dengan 100 tentara bayaran sekelas tingkat A sebagai pusatnya. Dan pekerjaan utama kelompok ini menerima bayaran dari keikutsertaannya dalam peperangan antar wilayah." Hans berkata, "Ditambah, melihat Barco yang mewajibkan militer untuk orang-orangnya belakangan ini. Diperkirakan mereka akan menyerang Lauren dalam setengah bulan ke depan." Roman menjawab, "Jadi Barco sudah menyelesaikan persiapan mereka." Hans meneruskan perkataannya kembali, "Perang, kemungkinan Lauren tidak akan selamat bukan? Bahkan jika cuma menahan serangan, paling lama mereka bisa bertahan sebulan saja." Roman berkata dalam hatinya, "Kubilang pada Anthony Barco kalau aku takkan ikut campur mengenai masalah Lauren." Namun demi Roman Dimitri terus bertahan hidup, tidak bisa kubiarkan Barco yang sudah mengancamku begitu saja. Tidak peduli mau sebanyak apa Barco memperkuat pasukan, mereka tetap bukan tandingan Dimitri. Itu tugas yang mudah kalau aku meminjam kekuatan keluarga ini, tapi itu takkan berarti apapun. Kesampingkan tentang Dimitri yang berasal dari keluarga jelata, bangsawan timur laut tidak menganggap Roman Dimitri sebagai ancaman.
Yang kubutuhkan sekarang adalah kesempatan untuk memuncak ke ketinggian yang lebih tinggi seperti dulu. Roman pun berkata kepada Hans, kalau dirinya akan pergi menemui ayahnya untuk sesuatu hal yang dulu pernah Roman janjikan. Di tempat lain di wilayah Dimitri, para penduduk dikagetkan dengan seseorang yang datang dengan penampilan yang dipenuhi darah. Diketahui dia bernama Lukas, pekerjaan tentara bayaran tingkat B. Dia datang ke wilayah Dimitri untuk memperbaiki peralatannya. Mereka berbincang-bincang soal pertempuran Lukas, dan Lukas mengatakan kalau dia hampir mati gara-gara rekannya yang ceroboh dan juga idiot. Pemilik workshop pun berkata, kalau peralatan yang digunakan Lukas terlihat kurang bagus dan bertanya di mana Lukas membelinya. Lukas berkata kalau dia mencoba peruntungannya di toko luar untuk pertama kali dan karena itu juga dia hampir mati. Pemilik workshop itu berkata, kalau karya tempaan dan perlengkapan Dimitri itu terbaik dari yang terbaik, dan Lukas sudah melakukan kesalahan yang bodoh karena membeli perlengkapan di luar Dimitri. Lukas pun berkata, karena itulah aku datang ke tempat ini, aku akan merepotkanmu. Pemilik workshop pun berkata akan membuatkan perlengkapan lengkap untuk Lukas, namun membutuhkan sedikit waktu. Lukas pun mengatakan kalau itu tidak masalah. Dia akan menyantaikan dirinya di wilayah Dimitri untuk sementara waktu. Dan berkata sudah merasa bosan dengan medan perang. Selagi dia berjalan-jalan, dia melihat sekerumunan orang yang melihat papan pengumuman. Dia berpikir kalau mereka sedang melihat pengumuman tentang perang dan berniat akan mengikutinya. Dia pun penasaran dan meminta orang-orang memberinya jalan untuk melihat pengumuman tersebut lebih dekat. Namun dia dikejutkan kalau pengumuman itu untuk perekrutan prajurit pribadi, yang persyaratannya di antara lain harus sehat dan berkeinginan menjadi kuat. Jumlah perekrutan 30 orang. Dan bayaran 8 perak per bulan. Lukas berkata dalam hatinya, biaya hidup rata-rata untuk keluarga beranggotakan 4 orang itu 5 perak per bulan, jadi ini tidak buruk meski setelah memikirkan resikonya. Kalau bukan karena ketentuan khusus ini tapi, ketentuan khusus, kau cuman akan menjadi orang Dimitri, bukan keluarga Dimitri. Camkan baik-baik ini, dan daftarlah kalau kau bersedia membuang nyawamu demi Roman Dimitri. Salah satu penduduk berkata, tidak usah berpikir untuk mendaftar. Pasti sudah ada ratusan yang mendaftar. Lukas menjawab, aku takkan mendaftar. Penampilanku memang seperti ini. Tapi aku tetap tentara bayaran tingkat B setidaknya dibutuhkan 50 perak per bulan, supaya membuatku berpikir untuk memberikan kesetiaanku. Setelah dipikir-pikir Lukas pun baru sadar, kalau perkataan orang tersebut berbeda dengan ekspektasinya. Lukas berkata kembali, apa kau bilang tadi ratusan? Apa aku tidak salah mendengar? Apa ini benar-benar sesuatu yang bernilai sampai segitunya? Persyaratannya memang bagus, tapi itu Roman Dimitri si idiot Dimitri. Entah siksaan seperti apa yang akan kalian alami dengan menjadi prajuritnya. Setelah mengatakan itu, Lukas merasa heran dengan pandangan para penduduk kepadanya. Penduduk yang tadi berkata kepada Lukas, pasti kau tidak tahu karena berasal dari luar, tapi Roman sudah bukan dirinya yang idiot. Bukan cuman membantai Bloodfang, dia bahkan memperlakukan orang-orang dengan baik. Awalnya kami juga tidak percaya, tapi aku berpikir dua kali setelah mendengar yang dikatakan Clark. Lukas pun bertanya siapa Clark itu. Penduduk itu melanjutkan kata-katanya, setelah putra Clark menjadi bawahan Roman, kehidupannya benar-benar berubah drastis. Coba ku ingat dulu, siapa namanya? Kevin kalau tidak salah. Oke, kita kembali ke beberapa waktu yang lalu dulu. Sebelumnya Roman memerintahkan Kevin untuk mengambil libur atau cuti 3 hari dan berkata kalau istirahat juga bagian dari latihan. Roman menyuruh Kevin untuk menikmati waktunya bersama keluarganya karena sudah bekerja keras. Setelah mendapatkan libur dari Roman, Kevin pun bersiap-siap untuk pulang ke rumahnya. Kevin berkata dalam hatinya, ini rasanya sedikit aneh, dulu aku tidak bisa bertahan hidup tanpa bekerja setiap hari. Sudah lama sejak aku bertemu keluargaku setelah datang ke kastil. Entah bagaimana kabar mereka. Tak lama Hans pun datang. Hans berkata, kau akan menemui keluargamu dengan penampilan seperti itu setelah sekian lama tidak bertemu. Tuan Roman menyiapkan pakaian yang bersih untuk kau pakai, jadi ganti baju sana. Dan tidakkah kau butuh uang untuk membelikan keluargamu hadiah? Kau akan menerima bayaran 30 perak per bulan sekarang. Jadi gunakan semaumu, mau dipakai membeli hadiah atau kemewahan. Oke kita kembali lagi, ke scene di mana Kevin sedang berbelanja untuk keluarganya. Kevin berkata dalam hatinya, tidak bisa dipercaya ada pakaian yang selembut ini, rasanya nyaman cuman dengan memakainya. Aku juga membelikan banyak roti untuk keluargaku. Aroma roti baru matang benar-benar enak. Ku yakin Mary akan sangat gembira. Katanya, itu keinginan seumur hidupnya untuk makan krim kocok di atas roti yang baru matang. Setiap hari, dia selalu mengomel tentang itu. Meski begitu, aku tidak bisa membelikannya roti yang baru matang untuknya. Soalnya harga roti yang baru matang, 2 kali dari harga roti kering. Dan tidak peduli apapun, aku akan bertambah kuat di bawah arahan Tuan Muda, dan takkan pernah membiarkan keluargaku mengalami hal-hal seperti itu lagi. Sebelumnya, Kevin diperintahkan oleh Hans untuk pergi ke pinggiran kota, bukannya ke tempat kumuh tempat rumahnya berada. Ternyata Kevin melihat keluarganya yang bersantai di rumah barunya. Mereka yang melihat Kevin pun langsung memeluk dan menanyakan kabarnya. Kevin bertanya kepada keluarganya tentang rumah yang mereka tempati. Ayah Kevin mengatakan kalau dulu, Tuan Hans datang menemui mereka dan memberikan rumah. Juga tanah untuk bercocok tanam. Mereka berpikir kalau itu perintah dari Roman. Mereka pun berkata kalau bukan itu saja, orang-orang dari kastil juga membantu mereka pindahan. Ibunya berkata kalau mereka hidup dengan penuh warna, selama beberapa hari terakhir. Kevin yang mendengar cerita keluarganya menangis bahagia, karena perkataan Roman yang dijanjikan kepada Kevin dulu, benar-benar nyata.
Ayahnya pun bertanya tentang luka yang ada di pipinya. Ayahnya berpikir kalau itu perbuatan Roman. Ibunya mengatakan kepada Kevin untuk mengatakan sejujurnya kalau emang Roman berbuat kasar kepadanya. Lalu Kevin pun berteriak kalau itu bukan perlakuan Roman terhadapnya. Dan Kevin pun menceritakan semua yang dialaminya selama dia bersama Roman. Dan cerita itu pun berlanjut dari mulut ke mulut. Dari pertama, ayahnya bercerita kepada teman-temannya, yang menjelaskan tentang rumah dan tanah baru yang mereka dapat. Ayahnya pun meneruskan perkataannya dan berkata kalau menurut Kevin sampaikan, Roman menampar Ksatria Barko cuma demi melindungi kesatrianya. Bangsawan mana yang akan melakukan tindakan sampai segitunya demi bawahannya? Kabar tentang Roman pun mulai menyebar. Orang-orang di pasar pun membicarakannya dan berkata, tidak bisa dipercaya, tuan muda idiot itu melakukan tindakan seperti itu. Kamu melihat bagaimana kehidupan Clark dan keluarganya sekarang bukan? Kudengar tuan Roman memberikan semua itu karena putranya menjadi bawahannya. Orang yang lewat tadi pun yang mendengar rumor Roman di pasar, menceritakannya ke orang lain dan berkata, kudengar dia memberikan rumah, tanah dan bahkan menghajar Ksatria Batko demi Kevin. Orang yang dekat dengan Clark mendengar langsung darinya. Orang yang mendengarkan itu berkata, padahal rasanya seperti baru kemarin, aku merasa kasihan pada putra mereka ketika aku melihatnya. Di tempat lain juga sedang membicarakan Roman dan berkata, kalau dia pernah melihat Roman membuat keributan di salah satu toko sebelumnya. Di sekelompok orang yang menggosipkan Roman juga mengatakan kalau Roman benar-benar memperdulikan bawahannya. Rumor tentang Roman pun mulai meluas dan mereka yang dulunya hanya memandang Roman sebelah mata. Sekarang mereka sebaliknya dan ingin mendapatkan kepercayaan Roman, untuk bisa mendapatkan kehidupan yang layak seperti Kevin. Dan karena itu juga, orang-orang yang mendaftar untuk menjadi prajurit pribadi membludak. Lukas berkata dalam hatinya, apa yang sebenarnya terjadi, menghancurkan Bloodfang dan kejadian di pesta bangsawan. Semuanya tindakan Roman. Roman Dimitri yang kukenal tidak mungkin melakukan tindakan seperti itu. Aku bahkan melihatnya membuat keributan di kasino setelah kehilangan semua uangnya 2 tahun yang lalu. Dia berkata, apa yang terjadi selama 2 tahun ini? Sungguh menarik. Kuingin memastikannya sendiri sekarang. Di Kastil Dimitri, tepatnya di ruangan Romero. Kapten Jonathan berkata, kita akan mengerahkan prajurit dalam jumlah minimum untuk mengatur pendaftar, dan Tuan Roman yang akan bertanggung jawab penuh dalam prosesnya. Romero berkata, apa waktu sudah berlalu selama itu? Kapten Jonathan berkata kembali, ini kesempatan terakhir Anda untuk menarik kembali kata-kata Anda. Apa Anda benar-benar tidak masalah dengan ini? Mengumpulkan prajurit pribadi cuma untuk satu orang itu terlalu berbahaya. Bagaimana kalau Anda setidaknya untuk tujuan? Sebelum menyelesaikan perkataannya, Romero memotongnya dan berkata, Jonathan, ketika ku dengar Roman akan menghadiri pesta bangsawan yang digelar Barko, kupikir dia berniat bekerja sama dengan Barko untuk menyingkirkan anak keduaku dari garis penerus. Tapi Roman, di hadapan semua orang, dia menampari Ksatria Barko, bahkan menentang omongan Anthony. Meski tindakannya bisa membuat Anthony memihak anak keduaku, untuk memberikan pukulan yang keras atas hak warisnya sebagai pembalasan dendam. Roman, orang yang dianggap sebagai idiot selama puluhan tahun, sudah mulai menjalani kehidupannya sendiri semenjak kejadian Bloodfang. Sebagai ayah, aku cuma ingin menyemangatinya. Kapten Jonathan pun mengerti apa yang Romero katakan. Romero bertanya kepada Kapten Jonathan tentang orang-orang yang sudah mendaftar. Romero berpendapat kalau yang sudah mendaftar paling banyak 50 orang kalau melihat reputasi Roman sekarang. Namun Kapten Jonathan berkata kalau yang mendaftar sudah 500 orang lebih. Seketika Romero pun terkejut. Keesokan harinya, waktu perekrutan pun telah tiba. Para pendaftar terlihat berkumpul. Chris memberitahukan kepada Roman kalau persiapannya sudah siap. Oke, kita kembali dulu ke sehari sebelum tes. Terlihat Lukas sedang minum-minum di bar. Dia berkata dalam hatinya, mengejutkan sekali melihat orang sebanyak ini berkumpul sehari sebelum tes. Ada lebih banyak pendaftar dari perkiraanku. Bukan itu saja, 3 orang berisik yang duduk di meja sebelah sana. Dilihat dari gantungan tanda pengenal di sabuknya, mereka pasti tentara bayaran tingkat C. Dan 3 orang yang minum di meja bar, kelihatannya mereka bukan seperti tentara bayaran, tapi mereka punya pengalaman dalam perang. Ada banyak penginapan di wilayah Dimitri selain tempat ini. Melihat adanya 5-6 orang yang lumayan di tempat yang kecil seperti ini. Tingkat pendaftarnya lebih tinggi dari perkiraanku. Tapi kenapa, kalau mereka sudah berpengalaman dalam perang, seharusnya ada yang lebih baik dari ini. Ku yakin itu alasan mereka bukan karena rasa penasaran sepertiku. Aku benar-benar tidak mengerti. Sebelum dia ingin pergi meninggalkan bar tersebut, seseorang berkata kepada temannya, Henderson, kenapa kau ada di sini? Tidakkah katamu kau akan menjadi prajurit keluarga Lauren? Orang yang dipanggil Henderson pun berkata, awalnya aku memang punya niatan begitu. Bagaimanapun juga, Lauren itu kampung halamanku. Setelah melihat Roman Dimitri menghancurkan Bloodfang di Lauren, aku berubah pikiran. Orang-orang yang tidak ada di sana takkan mempercayai ini. Tapi pada hari itu, aku melihat di alun-alun kota. Roman Dimitri yang bersimbah darah menyeret pemimpin Bloodfang dengan menarik rambutnya. Bisakah kau membayangkan itu, tuan muda keluarga bangsawan? Demi menghukum Bloodfang yang menyentuh bawahannya, dia sampai jauh-jauh ke wilayah lain untuk meremukkan kepala pemimpin Bloodfang. Tidak bisa kulupakan kejadian itu. Aku merinding. Orang-orang meragukan dan menyangkal kejadian di Lauren. Tapi aku melihat dan merasakannya sendiri. Roman Dimitri bukan orang lemah seperti yang dirumorkan. Dia pemimpin sejati yang bisa bertarung demi orangnya. Dan perekrutan prajurit pribadi ini kesempatan seumur hidup untuk menjadi bawahannya. Aku akan melewati tes. Mendapat hak tinggal permanen di wilayah Dimitri dan menjalani hidup sebagai bawahan Roman Dimitri. Setelah mendengarkan perkataan Henderson barusan, Lukas berkata dalam hatinya. Roman Dimitri, orang yang layak untuk menerima pengabdian atas nyawaku. Begitu ya?
Kegaduhan besar ini mungkin bukan sekedar kebetulan. Oke, kita kembali ke situasi tes perekrutan. Lukas berkata dalam hatinya, apa sesuatu seperti itu benar-benar terjadi? Terus pilihan mana yang harus kuambil? Orang-orang di sini pasti memikirkan hal yang sama sepertiku. Orang-orang yang kurang yakin ketika mendaftar setelah mendengar rumor. Waktu yang tepat mengambil keputusan itu ketika kami melihat Roman yang sesungguhnya. Pada saat yang bersamaan Lukas dikejutkan dengan kedatangan Roman. Lukas berkata dalam hatinya, tidak ada yang menyuruh mereka, tapi semua orang langsung menundukkan kepala dan memberikan jalan. Rumornya memang benar. Setelah Roman naik ke atas panggung, Roman berkata kepada mereka, angkat kepala kalian. Seperti yang disampaikan dalam pengumuman, aku akan memilih 30 prajurit yang akan bertarung untukku sekarang. Tapi sebelum dimulai, ada yang mau kusampaikan pada kalian semua. Aku Roman Dimitri, tidak ada niatan untuk menjalani kehidupan di wilayah terpencil. Aku akan terus-terusan berada di medan perang demi posisi yang lebih tinggi, dan mempertaruhkan nyawa tidak mungkin bisa dihindari dalam proses itu. Karena itu, bagi kalian yang berniat mengikutiku tanpa ketetapan hati yang kuat, pulang sekarang juga. Yang harus kalian pikirkan di medan perang itu bukan rasa dendam padaku, orang yang mengirim kalian ke sana. Melainkan penyesalan bahwa kalian tidak bisa menyaksikanku berdiri di puncak sebagai orang terkuat di benua di sampingku. Para peserta yang mendengar itu terkejut dan Lukas pun sama dan berkata dalam hatinya. Apa yang dibicarakannya? Jangankan orang terkuat di benua, bahkan posisinya di keluarganya sendiri tidak tetap. Seharusnya ada batas untuk keangkuhannya, tapi entah kenapa, rasanya seperti dia benar-benar bisa melakukan itu. Chris berkata kepada para peserta, kalau tes pertamanya cukup berdiri di tempat yang ditentukan, dan akan ada seorang pemanah menembakkan 3 panahan ke arah mereka. Bisa saja panahnya cuma menggores, lalu tertancap pada papan di belakang, atau bahkan langsung terkena dan memberikan luka serius. Chris berkata dalam hatinya, cuman mereka yang tidak bergerak sedikit pun ketika panahnya ditembakkanlah orang yang akan lolos tes pertama. Lalu Chris berkata, tesnya akan dimulai mengikuti urutan nama yang dipanggil. Dur, pindah ke tempat yang sudah ditentukan. Selanjutnya Morrison, berdiri di samping. Seseorang peserta yang menunggu giliran berkata dalam hatinya, seriuskah mereka akan mengarahkannya pada pendaftar? Logikanya, orang mana yang membuat pendaftar prajurit pribadi menemui kematiannya dalam tes? Ku yakin pemanah itu benar-benar handal, dan tidak mungkin membuat kesalahan. Itu benar, ini pertarungan psikologis. Kau cukup bertahan di sana dan mempercayai kalau takkan terjadi apapun. Namun ketika panah kedua dilesatkan, panah itu terkena lutut kaki peserta pertama sehingga membuat peserta yang lain terkejut ketakutan. Chris pun menyuruh peserta selanjutnya untuk berdiri di tempat yang sudah ditentukan. Namun peserta itu ketakutan karena melihat kejadian barusan. Chris berkata dalam hatinya, ini persis seperti kata tuanku. Dan berkata, akan ku anggap orang selanjutnya menyerah. Bagi kalian yang takut tertusuk panah, menyerah saja sekarang. Kalau kalian menahannya sampai akhir meski sudah tertusuk panah, kalian akan menerima kualifikasi seseorang yang sudah melewati tes pertama. Kalau ada seorang pengecut di lapangan latihan ini, pergi dari sini sekarang. Diketahui, sehari sebelum tes, Roman telah menyiapkan relawan yang akan menjadi objek untuk mengetes keteguhan hati para peserta. Roman berkata pada relawan, kalau mereka akan mengalami tertusuk panah saat tes besok. Dan Roman pun menjanjikan, kalau mereka cuma akan mendapatkan luka di bagian tubuh yang takkan menimbulkan luka yang fatal, karena Roman sudah menyiapkan seorang master dalam memanah. Roman pun menunjukkan imbalan kepada mereka yang bersedia menjadi relawan. Roman berkata, kalian takkan terluka sampai parah karena ada petugas medis yang bersiaga, tapi itu tidak mengubah fakta bahwa kalian tertusuk panah. Apa kalian masih mau melakukannya? Mereka pun menjawab siap. Setelah pembicaraan selesai, Chris berkata, Tuanku, kenapa Anda melakukannya sampai sejauh ini? Roman menjawab, aku tidak bisa menemukan orang yang kuinginkan kalau dengan cuman ancaman. Aku menunjukkan pada mereka kalau nyawa mereka dipertaruhkan. Bahkan jika kemungkinan terkena panah itu 1%. Tapi sebagian besar pendaftar akan termakan ketakutan dari kemungkinan 1%. Chris bertanya, lalu, syarat apa yang harus mereka penuhi untuk menjadi bawahan Anda? Roman berkata kembali, yang kuinginkan itu seseorang dengan mental yang kuat. Dalam kata lain seseorang yang terlahir dengan berhati monster. Mereka yang terlahir dengan berhati monster akan menjadi lebih kuat meski mereka memulainya dari bawah. Dan cuman mereka yang setingkat itu baru bisa berjalan bersamaku. Oke, kita kembali ke tes. Setelah melihat kejadian seorang peserta yang terkena panah, mereka pun mulai pergi meninggalkan tes dan berkata, tes tidak masuk akal macam apa ini? Apa kau mau bertanggung jawab kalau sampai nyawaku melayang? Kan bukan seperti dia bangsawan pemerintah pusat. Aku tidak mau mempertaruhkan nyawaku demi Roman Dimitri. Chris pun berkata dalam hatinya, 100-an orang sudah pergi. Lalu bertanya kepada Roman, apa yang akan dilakukan selanjutnya? Roman berkata dalam hatinya, berhati monster, itu bakat bawaan. Sama seperti Kevin, yang mengayunkan pedangnya ke pergelangan tangannya, sesuai perintahku tanpa keraguan sedikitpun. Atau Chris yang meminta cara untuk menjadi lebih kuat pada seseorang yang membuatnya mengalami kekalahan yang memalukan. Orang-orang seperti itu bisa disebut mereka yang terlahir dengan berhati monster. Orang-orang yang tidak bisa mendapatkan kemenangan melawan mereka yang sudah terlahir berbeda, tidak peduli mau sekuat apapun.
Aku harus menyaring orang-orang seperti itu dalam tes ini. Dan Roman pun memerintahkan untuk melanjutkan tesnya. Beberapa waktu pun berlalu, terlihat giliran peserta yang dikenal Lukas dan Lukas pun berkata dalam hatinya. Orang itu yang ada di penginapan, jadi dia tidak menyerah. Kurasa dia menyampaikan kebenaran kemarin. Ya, tapi dia benar-benar gemetar. Henderson berkata dalam hatinya, ini kesempatanku untuk bersumpah setia pada Tuan Roman. Aku tidak boleh menyerah tanpa melakukan apapun. Setelah panahan pertama melesat, tepat di sisi kepalanya, Henderson pun mulai goyah dan berniat untuk menyerah, namun dia terus bertahan dengan menahan rasa takutnya. Setelah panah terakhir dilesatkan dan mendengar kalau dia lulus, Henderson pun terjatuh bersujud. Lukas yang melihat itu berkata dalam hatinya, beberapa saat yang lalu, dia sudah berniat menyerah. Kurasa dia beruntung. Dan dengan begitu, tes pun berjalan dengan lancar tanpa ada halangan. Mengecualikan mereka yang menyerah, jumlah pendaftar 400 orang. Jumlah yang melewati tes pertama, 120 orang. Roman berkata dalam hatinya, aku sudah menilai mereka yang bisa membuktikan kegunaannya melalui tes pertama. Ada yang berhasil dengan gemetaran, juga orang yang berhasil lolos dengan begitu saja. Keduanya tidak berbeda jauh dari standarku. Keduanya mempunyai keberanian untuk melampaui rasa takut. Aku harus memperhatikan permata di antara kelereng yang datang dengan tujuan tersembunyi atau situasi tertentu. Aku harus menemukan orang yang akan melihatku dengan rasa kagum dibanding rasa takut. Roman berkata kepada mereka, kalian semua sudah melewati tes pertama. Tes ini membuktikan kelayakan kalian sebagai pejuang, tapi pada akhirnya aku cuma akan menerima 30 orang. Karena itu, aku akan menguji kalian lagi melalui tes kedua. Kalau kalian melewati tes ini dan menjadi bawahanku, kalian akan bisa menjalani kehidupan seorang predator. Sekarang, mari kita lanjutkan ke tes kedua. Peraturannya gampang. Seperti yang dilihat, ada berbagai pedang kayu yang sudah dipersiapkan untuk kalian. Jenis atau jumlah pedangnya bukan masalah. Pilih pedang yang kalian sukai, kemudian buktikan kelayakan kalian dengan berduel melawanku. Kalian tidak harus menang. Kalian yang bisa bertahan setidaknya 1 menit, maka kalian akan lolos dan mendapatkan ketentuan yang lebih bagus dari yang tertulis dalam pengumuman. Dan tak lama seorang peserta yang berkepala pelontos mengajukan yang pertama. Sebelum dimulai Roman menanyakan namanya, dan dia pun menjawab kalau namanya adalah Volkan. Roman pun menanyakan kembali apakah tidak masalah dengan senjata yang Volkan gunakan. Dan Volkan pun menjawab tidak masalah. Volkan berkata dalam hatinya, kepercayaan diri Roman Dimitri benar-benar terlalu tinggi. Apa rumor yang mengatakan dia membantai Bloodfang itu benar? Tapi meski begitu, mustahil untuknya bisa mengalahkanku di bawah 1 menit. Aku akan lolos kalau bertahan selama 1 menit, tapi masa bodoh. Bahkan jika dia orang yang akan kulayani mulai sekarang, akan kumanfaatkan kesempatan ini untuk menamparkan orang seperti apa aku ini padanya. Dan waktu yang bersamaan, pertandingan pun dimulai sesuai aba-aba Chris dan Volkan pun langsung bergerak menyerang Roman. Namun Roman dengan cepat bergerak dan menjejal kaki Volkan, sehingga dia terjatuh dan Roman langsung mengarahkan pedangnya ke arah lehernya, dengan begitu pertandingan pun berakhir dengan cepat. Lukas yang melihat itu berkata dalam hatinya, dia benar-benar berbeda dimensi. Dia menghindari serangan dengan langkah yang ringan dan cepat. Tidak bisa dipercaya kalau pergerakan itu bisa dilakukan. Tes ini, benar-benar jauh lebih sulit dibandingkan dengan tes pertama. Orang-orang memikirkan satu hal, Roman itu kuat. Namun, seberjalannya duel yang terus terjadi dan waktu berlalu. Mereka berpikir kalau akan lebih mudah melawannya dengan dia yang kehabisan tenaga. 1 jam berlalu sejak tes kedua dimulai. 60 duel, 60 kekalahan. Roman tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan sama sekali. Yang dikatakannya sebelum tes dimulai. Kurasa aku bisa memahami yang dimaksudnya. Roman itu predator. Predator yang bisa menjalani kehidupannya sesuka hati di dunia yang kuat yang bertahan hidup. Ketika aku melihatnya, aku merasa kalau kata-katanya mungkin akan menjadi kenyataan. Roman yang masih dianggap sebagai idiot Dimitri sekarang, mungkin ini satu-satunya kesempatan seumur hidup untuk menjadi bawahan Roman. Tapi, harus bagaimana cara kami menghadapi monster itu? Roman berkata, kalau tidak ada peserta yang maju, maka kalian semua gagal. Mendengar perkataan Roman, Lukas pun maju untuk mendapat giliran berduel dengan Roman. Sebelum dimulai Lukas berkata dalam hatinya, monster, Roman Dimitri benar-benar monster. Kesampingkan kemampuan bela dirinya yang luar biasa, melihat yang bisa memberikan tekanan seperti ini cuman dari pancarannya. Roman Dimitri, dia benar-benar sudah berbeda dari Roman yang kuingat dulu. Seperti katanya tadi, dia takkan membusuk di wilayah terpencil seperti ini. Ku yakin kalau dia akan bergerak untuk mendominasi seluruh benua. Masa bodoh sama bayaran 8 perak. Akan kupastikan Roman itu benar atau tidak dalam 1 tahun. Demi melakukan itu, aku harus melewati tes ini dulu. Setelah mendengar aba-aba dimulainya pertandingan dari Chris, Lukas langsung bergerak cepat menyerang Roman. Chris berkata dalam hatinya, dia menyerang tanpa keraguan. Tidak ada orang selain peserta pertama yang menyerang duluan. Bukan itu saja, strategi serangannya menebaskan pedang ke arah kepala lawan sambil mengincar jantung lawan menggunakan belati. Lukas berkata dalam hatinya, dia mundur untuk menghindari belatiku, dan menangkis pedangku. Kalau begitu, bagaimana yang ini? Lukas melemparkan belatinya ke arah Roman sambil menyerangnya. Namun Roman masih bisa menangkis serangan combo Lukas. Lukas berkata, kurasa ini saja belum cukup. Seharusnya akan muncul celah selama kau menyerang lawanmu tanpa henti. Tapi Roman benar-benar seperti benteng yang tidak tertembus. Meski begitu, aku tidak boleh berhenti di sini. Ini akan berakhir seketika aku merasa ragu. Supaya aku bisa bertahan selama 1 menit, aku harus terus menyerangnya. Roman yang melihat kemampuan Lukas berkata, Lukas, lumayan juga, keputusannya tidaklah tepat dalam medan perang, tapi itu tepat dalam duel.
Dia mempunyai naluri insting, namun aku tidak berniat membiarkanmu bertahan selama 1 menit begitu saja. 1 menit itu dinding. Dinding yang menunjukkan kehebatan tuan yang akan mereka layani. Tujuan dari tes ini, untuk mengukirkan itu pada otak mereka melalui pertemuan pertama kami. Mari akhiri sampai di sini. Roman pun mulai mempercepat serangannya sehingga membuat Lukas terdorong ke belakang. Lukas teringat dirinya di masa lalu dan berkata, tentara bayaran bereng, itu batasan dari usaha. Orang biasa bisa mencapai bereng asalkan mereka berusaha keras dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Tapi selama mereka tidak bisa menggunakan mana, mereka takkan pernah diizinkan memasuki ranah areng. Areng harus mempunyai kekuatan yang cukup untuk mengungguli siapapun, dan syarat dasar untuk mencapai itu harus membangkitkan mana. Karena itu, aku sudah mencapai batasku. Tidak peduli mau seberusaha apa, aku tidak bisa melewati ranah bereng. Meski begitu aku terus bertahan di medan perang, tempat nyawa orang-orang berjatuhan, lagi dan lagi. Dan aku menyadari sesuatu dari itu. Demi terus bertahan demi mendapat kemenangan, aku harus mengandalkan segala cara yang dibutuhkan. Seketika Lukas pun melemparkan sekantung yang berisikan pasir ke arah wajah Roman. Setelah Roman terkena serangannya, Lukas langsung bergerak untuk melancarkan serangan balik. Namun saat dia melihat matanya Roman pun dia menyadari, kalau tidak ada kesempatan untuknya menang dan Lukas pun menyerah. Lukas berkata dalam hatinya, aku tidak mungkin menggunakan pasir kalau ketebak hasilnya akan seperti ini. Aku berusaha menggunakan segala cara demi bertahan selama 1 menit dan melewati tes, tapi... Sungguh hasil yang menyedihkan. Dia pasti sangat kecewa padaku. Tidak, mungkin dari awal dia tidak berharap sedikit pun. Apa dia akan marah? Mungkin aku akan dihukum. Entah bagaimana dia akan menghukumku. Namun tadi sangka Roman malah menyuruh peserta selanjutnya untuk maju. Seketika Lukas dan para peserta yang lain terkejut. Peserta yang lain pun berkata, dia bahkan tidak marah atau menanyakan alasan orang itu menggunakan cara kotor. Roman berkata, aku sudah menyadari rencana Lukas. Aku melihat tangannya mengambil kantong di sisinya ketika mundur menghindari serangan, tapi aku membiarkannya melakukan itu untuk melihat kemampuan terbaiknya. Neraka yang sudah dilalui Lukas, entah sebanyak apa pertumpahan darah yang disaksikannya, tapi tidak ada keraguan dalam pikiranku kalau darah yang kusaksikan sebagai Baek Jong Hyuk sudah lebih dari cukup untuk menciptakan lautan. Seperti itulah Heavenly Demon tercipta. Tes pun berlanjut kembali, karena Lukas sudah memberikan contoh. Sekarang semua peserta pun mengandalkan segala cara demi bertahan selama 1 menit. Lukas berkata dalam hatinya, cara kotor bukan ketentuan sampai didiskualifikasi, tapi dia tidak menunjukkan rasa ampun ketika mereka melewati batas itu. Kalau aku tidak menyerah, nasibku juga pasti akan seperti orang itu bagaimanapun juga, situasi ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini tidak masuk akal. Ini duel yang ke-100. Sekarang sudah 2 jam semenjak tesnya dimulai, tapi jangankan setetes keringat, pernafasannya masih sangat stabil. Roman berkata, gunung mayat dan lautan darah. Di ambang kematian, tidak ada musuh yang mengalahkan cuman karena kau lelah. Pergerakanmu akan tumpul ketika pernapasanmu tidak stabil. Dan pada saat itulah kau akan menjadi bagian dari gunung mayat di bawahmu. Karena itulah tidak ada pilihan untuk seseorang selain menguasai cara bertarung. Mana yang didapat dari pengulangan menarik dan mengeluarkan nafas, mengalir ke seluruh tubuh untuk memulihkanmu dari rasa lelah yang terhimpun di dalam tubuhmu. Menjalankan penanganan ideal ini pada tubuhku, diperkuat dengan metamorfosis kerangka akan mempertahankan tubuhku pada kondisi yang optimal. Ada kalanya aku bertarung selama 3 hari 3 malam tanpa henti ketika aku melakukan penaklukan murim. Tidak mungkin tenagaku akan habis karena latih tanding yang ringan seperti ini. Dan beberapa waktu pun berlalu. Chris berkata, semua peserta berkumpul. Jumlah orang yang melewati tes kedua. 0. Namun, bukan berarti tidak ada peserta yang lolos. 30 dari 120 peserta di sini akan dipilih dan diberitahu nanti. Kerja bagus kalian semua. Bubar. Waktu pun berganti malam. Roman berkata kepada Chris, ini daftar peserta yang lolos. Mulai sekarang, kau akan bertugas untuk melatih 30 orang ini. Setelah melihat daftar nama peserta yang lolos, Chris berkata dalam hatinya, jadi mereka yang lolos. Volkan, orang yang paling pertama menantang Tuan Muda. Dia pasti menilai dari keberaniannya. Dan Henderson tidak ada spesial-spesialnya. Apa Tuan Muda menyadari sesuatu yang tidak bisa kusadari? Selain mereka, yang lain masih bisa dipahami. Lalu Chris berkata, Lukas juga lolos. Roman menjawab, iya, apa ada masalah? Chris meneruskan perkataannya, saya akui Lukas cukup berbakat sebagai tentara bayaran tingkat B. Namun, bukan cuma melakukan cara kotor dalam tes duel, tapi dia memutuskan untuk menyerah tanpa bertarung sampai akhir. Dia langsung menyerah ketika menyadari kekalahannya. Orang sepertinya cuma akan merugikan kita dalam medan perang. Jangankan kehormatan, dia tentara bayaran yang tidak akan ragu meninggalkan rekannya demi bertahan hidup. Kalau aku harus bertanggung jawab atas prajurit sepertinya, saya tidak bisa manage. Sebelum menyelesaikan perkataannya Roman memotong dan berkata, karena itu aku meloloskannya. Seperti katamu, Lukas itu seorang pengecut yang bahkan tidak mempunyai kehormatan. Tapi dalam situasi yang tidak semua orang berpikir untuk melawan dengan cara kotor, dia memikirkan dan bertindak dengan cara yang paling realistis. Orang yang seperti ini yang biasanya bersinar di medan perang. Mereka terus-terusan memikirkan cara untuk bertahan hidup dan mencari jalan keluar, tidak peduli apapun. Gantian kutanya padamu, bagaimana kau bisa yakin Lukas akan meninggalkan rekannya cuman karena dia menggunakan cara kotor? Chris yang mendapat pertanyaan itu dari Roman teringat dengan perkataan Kapten Jonathan yang berkata, Chris, orang yang bertahan hidup di medan perang bukanlah ksatria yang bisa menggunakan aura sepertimu atau aku.
Yang bisa bertahan sampai akhir itu orang yang menghadapi dan bertindak mengikuti situasi. Jadi camkan ini baik-baik. Tidak peduli sekuat apa ksatria. Selalu ada kemungkinan kau akan terbunuh oleh orang-orang yang bersembunyi di balik bayangan sambil menunggu kesempatan untuk menyerang. Lalu Chris berkata dalam hatinya, itu benar, kalau dilihat, keputusan Lukas memang realistis. Lagi-lagi aku berpandangan pendek kali ini. Chris berkata kepada Roman, tolong beritahu saya satu hal, Tuan Muda. Ada sesuatu yang masih belum saya mengerti. Masih tersisa 5 bulan sampai Anda berangkat ke medan perang. Dan bukan seperti bangsawan akan diseret ke lini depan cuman karena menjalankan wajib militer. Jadi apa alasan Anda mengumpulkan prajurit seawal ini? Roman berkata, seharusnya itu akan segera diumumkan. Oke, kita kembali ke beberapa waktu yang lalu. Terlihat utusan Barco mengumumkan sebuah laporan yang berbunyi. Pengumuman resmi keluarga Barco. Kami sudah menunggu Lauren mengambil keputusan yang tepat sembari meyakini janji masa lalu. Namun, karena mereka mengkhianati kehormatannya sebagai bangsawan dan melanggar janji dengan kami memutuskan untuk mengarahkan pedang setelah cukup lama bersabar. Dosa Lauren sangatlah jelas. Mereka tidak melunasi hutang yang ditinggalkan leluhurnya, dan menyatakan kalau mereka tidak akan menyerahkan tanahnya yang dijadikan jaminan. Oleh karena itu, kami akan memberitahu rakyat kerajaan Kairo melalui pengumuman ini. Kalau Lauren tidak melunasi hutang atau menyerahkan tanah mereka yang dijadikan jaminan dalam 1 minggu, maka Barco, dengan izin pemerintah pusat akan menyatakan perang wilayah melawan Lauren. Chris pun terkejut, kalau Roman akan bersiap untuk mengacau dalam peperangan Barco melawan Lauren. Setiap malam Putri Flora selalu bermimpi buruk, karena merasa bersalah akan tindakannya sehingga pertunangan bersama Roman dibatalkan. Para pelayan berkata, apa ini karena pembatalan pertunangan? Nona mengurung diri di dalam kamar sejak kembali dari wilayah Dimitri. Kudengar pertunangannya dibatalkan karena kesalahan Nona Flora bukan? Apa yang sebenarnya dilakukan Nona sampai membuat si idiot itu menolaknya duluan? Daripada itu, apa kita akan baik-baik saja? Iya, aku tahu. Kudengar kita akan perang melawan Barco. Di dalam ruangan Putri Flora, Flora berkata, kupikir aku orang yang pintar. Aku menyelesaikan mata kuliah akademi tingkat lanjut di akademi dengan nilai yang bagus. Dari senyum hangat yang selalu diperlihatkan ayah, kupikir juga kalau aku anak yang baik. Tapi kenyataannya aku bukan siapa-siapa tanpa keluargaku. Tidak lebih dari sekedar bunga di rumah kaca. Idiot Dimitri. Lucu sekali, aku sudah tidak punya kepercayaan diri untuk menatap ayah. Apa yang akan dilakukan orang itu dalam situasi seperti ini? Kalau dipikir-pikir Roman itu benar-benar keterbalikan dariku. Tidak ada siapapun yang bergantung atau menginginkan sesuatu darinya. Dia menghancurkan Bloodfang dengan kekuatannya sendiri, dan mengambil tindakan penuh keberanian itu demi keluarganya. Benarkah dia melakukan itu tanpa bantuan orang lain? Sejak kapan dia menjadi sekuat itu? Bagaimana dia bisa mengambil tindakan seperti itu? Tidak, kesampingkan kemungkinan tentang itu, faktanya dia punya kebulatan tekad dalam melakukan itu. Dibandingkan dengan itu, aku. Di luar ruangan, pelayannya memberitahukan kalau makannya sudah siap. Namun tidak ada jawaban dari Putri Flora. Mereka berpikir kalau Putri Flora tidak akan menjawab mereka. Namun tadi sangka Putri Flora keluar ruangannya dan berkata, kalau dia akan pergi ke perpustakaan. Setelah datang ke perpustakaan, Putri Flora berkata dalam hatinya, ayah melakukan yang terbaik untuk mengumpulkan bantuan dari keluarga lain, tapi ku yakin takkan ada satupun dari mereka yang akan membantu dalam situasi ini. Sama seperti Roman Dimitri yang menghancurkan Bloodfang, kami harus mencari cara untuk keluar dari masalah ini dengan kemampuan sendiri. Di ruangan ayahnya Flora, para petinggi berkata, Tuanku, keluarga Martel menolak tawaran kita. Lalu ayahnya Flora berkata kalau akan meminta bantuan kepada keluarga Pastra. Petingginya berkata, keluarga Pastra juga menolak tawaran kita. Meski kita menyetujui untuk membangun hubungan distribusi yang selalu mereka minta pada kita, mereka menyatakan kalau tidak bisa membantu kita dalam masalah ini. Tuanku, tidak peduli mau dilihat sebagaimanapun, sulit rasanya mengumpulkan bantuan dari wilayah tetangga karena adanya tekanan Barco. Ada rumor kalau Barco akan memusuhi semua orang di timur laut yang ikut campur dalam masalah ini. Di perpustakaan tempat Putri Flora berada, dia berkata dalam hatinya, tersisa 1 minggu sebelum perang. Tindakan terbaik yang bisa dilakukan Lauren dalam situasi ini. Oke, kita kembali ke ruangan ayahnya Putri Flora, dia berkata. Sial, para bajingan ini setelah semua tindakan yang mereka lakukan demi mendapatkan kebaikan kita sebelum konflik ini, sekarang mereka memperlakukan kita seperti tidak pernah ada. Apa belum ada kabar dari Gold Bank? Petingginya berkata, iya, katanya mereka akan menyelidiki masalah jaminan wilayah, tapi sepertinya penyelidikan mereka takkan selesai dalam 1 minggu. Dilihat dari banyaknya uang yang mereka berikan pada Barco, saya yakin mereka menganggap kalau memihak Barco lebih menguntungkan. Ayah Flora berkata, jadi setelah mencoba segala cara yang bisa dilakukan, kita benar-benar tidak mendapat jalan keluarnya. Salah satu petinggi berkata, mungkin ada baiknya menyerah saja. Segala bantuan dari wilayah tetangga sudah dihalangi karena Barco, dan perbedaan jumlah pasukan juga benar-benar jelas. Kalau itu, saya yakin pilihan menyerah dan memberikan yang mereka inginkan akan melindungi prajurit kita yang tidak mengerti apa-apa. Sekalian mempertahankan tanah kita sebanyak mungkin daripada diambil semua. Ayah Flora berkata, kau ada benarnya. Sebelum menyelesaikan perkataannya, pelayan yang ada di luar memberitahukan kalau Putri Flora ingin bertemu dengan dirinya. Ayahnya berkata kalau dia sedang sibuk namun Putri Flora menerobos masuk ke ruangan tersebut. Putri Flora berkata, ayah, ada sesuatu yang mau kusampaikan padamu. Oke, kita pindah ke tempat Roman Dimitri yang berbicara dengan ayahnya. Roman berkata, seperti yang kukatakan barusan, aku berniat ikut campur dalam perang Lauren melawan Barco, atas nama Roman Dimitri.
Ayahnya berkata, "Apa kau memahami arti dari ucapanmu itu?" Roman menjawab iya. Romero pun dengan marah meneruskan perkataannya. "Kau memahami itu, tapi masih bicara seperti itu. Perang Lauren melawan Barco itu perang resmi yang bahkan sudah menerima izin pemerintahan pusat. Kau sudah membatalkan pertunanganmu dengan Putri Lauren, jadi tidak ada alasan untuk kita mencampuri masalah ini. Kalau Dimitri ikut campur, semua bangsawan di Timur Laut akan memutus hubungan dengan kita. Dan hasil terburuknya, bisa saja pemerintahan pusat mengirim pasukan untuk menaklukkan kita. Kalau kau berusaha membantu Lauren karena perubahan hati semata, jangan lakukan itu." "Yang benar saja, padahal aku pikir kau sudah dewasa." Roman berkata, "Ayah, kau menginginkanku hidup seperti apa mulai sekarang?" Romero menjawab, "Apa yang kau bicarakan?" Tiba-tiba saja, Roman meneruskan perkataannya dan berkata, "Aku tidak mencampuri perang ini karena alasan perubahan hati. Terus terang saja, baru-baru ini aku mendapatkan ancaman dari putra tertua Barco. Dia melakukan itu karena pernikahanku dengan Lauren akan menghalangi rencana mereka. Aku tidak punya bukti untuk membuktikan kejadian pada hari itu. Namun, terlintas satu pemikiran dalam otakku. Orang-orang berkata kalau Dimitri lah penguasa terkuat di Timur Laut, tapi Barco sudah menganggap kita lebih rendah dari mereka. Dan ayah, kau tidak melakukan apapun dengan kekuasaan dan kekayaan di tanganmu. Ku yakin kau sudah puas dengan situasi saat ini. Tapi aku, Roman Dimitri berbeda. Aku menginginkan kekuasaan, dan takkan tinggal diam ketika nama Dimitri direndahkan. Mau itu dilakukan Barco atau siapapun. Aku punya banyak alasan, sama seperti Barco yang menyatakan perang dengan membuat-buat alasan. Alasan itu sekedar mainan anak-anak bagi mereka yang mempunyai kekuasaan." Roman berkata dalam hatinya, "Kehidupan baru, ini masih seperti aku mendayung melewati lautan tanpa batas. Tapi satu hal yang kuyakini, identitasku sebagai Baek Jong Hyuk tidaklah berubah. Aku harus menjalani kehidupan yang mendominasi." Roman berkata kembali kepada ayahnya, "Aku tidak memintamu untuk meminjamkan kekuatan keluarga. Aku akan mencampuri perang ini cuma dengan kualifikasi sebagai Roman Dimitri. Jadi perhatikan saja aku. Jalan yang akan kutunjukkan padamu adalah kehidupan yang akan kujalani mulai sekarang." Setelah mendengar perkataan Roman, Romero teringat dirinya yang sedang berbincang dengan istrinya dulu yang berkata, "Mau kau mendapatkan banyak pencapaian, juga menjadi sekaya apapun atau bahkan ketika kau menjadi penguasa dan memimpin wilayah. Fakta bahwa, aku seorang jelata tidaklah berubah." Istrinya berkata, "Kurasa sudah terjadi sesuatu di antara bangsawan yang lain ketika kamu ke ibu kota." Romero menjawab, "Tidak terjadi apapun. Aku bisa menyadari yang mereka pikirkan dari tatapannya. Cara mereka menatapku. Itu bukan tatapan yang melihat sesama bangsawan seperti mereka." Istrinya berkata, "Dan kamu mau mengubah itu?" Romero menjawab, "Tidak, aku sudah puas dengan kehidupanku yang sekarang. Aku tidak mau keluar jalur cuman demi mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Tapi, semoga saja anak-anakku berbeda dariku yang sudah puas dengan menjadi penguasa wilayah terpencil. Kuingin mereka melampaui asal kelahiran mereka dan menggapai posisi yang lebih tinggi." Oke, kita kembali ke percakapan dirinya dengan Roman. Romero terkejut dan berkata dalam hatinya, "Itu bukan mata dari seseorang yang bisa dibujuk. Itu benar, aku sudah memimpikannya momen ini. Anakku yang mengkhawatirkan ini sudah tumbuh dewasa tanpa kusadari." Romero berkata kepada Roman, "Lakukan sesukamu, dan sampaikan saja padaku ketika kau membutuhkan bantuan. Kau, Roman Dimitri adalah anakku, dan aku, Romero Dimitri adalah ayahmu. Tidak peduli apa yang kau lakukan, kau tidak perlu memikul tanggung jawab sendirian." Beberapa waktu pun berlalu, Roman pergi ke tempat penempaan keluarga Dimitri. Roman berkata, "Jadi di sini tempatnya." Kelihatan orang-orang tidak melebih-lebihkan ketika berkata kalau workshop Dimitri itu yang terbesar di kerajaan Kairo. Workshop, tempat untuk beberapa penempa bekerja bersama. Jumlahnya ada 30 workshop seperti itu di area blacksmith ini. Keraguanku tentang cara Dimitri mempertahankan kekayaan sebanyak itu menghilang setelah melihat semua ini. Tambang besi di belakang wilayah sudah menjadi simpanan terbesar di seluruh kerajaan, dan penempa Dimitri mempunyai kemampuan untuk menjual besi hasil tambang dengan harga yang mahal. Karena alasan itu bangsawan Timur Laut Kerajaan Kairo tidak mungkin berani menjadikan Dimitri sebagai musuh. Mereka takut pada kekayaan Dimitri, ditambah kalau mereka tidak bisa mendapat senjata besi dari Dimitri di Kerajaan Kairo. Itu akan menjadi masalah krusial. Jadi dia ada di sini. Orang yang bisa disebut sebagai simbol keluarga Dimitri, Master Penempa. Sebelumnya saat Roman berbincang dengan ayahnya, dia berkata, "Aku berniat menyelesaikan masalah ini dengan kekuatanku sendiri, tapi aku memang membutuhkan bantuanmu dalam satu hal. Perlengkapan untuk prajurit." Romero berkata, "Temui saja Master Hendrik. Dulunya aku menangani semua persoalan di workshop sebagai master di sana. Hendrik orang yang dulunya bekerja bersamaku meneruskan pekerjaanku setelah aku mendapatkan gelar bangsawan. Sebagai master dari keluarga kita, dia yang bertanggung jawab atas semua pembuatan persenjataan. Kalau kau berkata ini permintaanku, ku yakin dia akan memberikan segala yang kau butuhkan. Namun, kau harus mencamkan satu hal ketika ke sana. Harga diri penempa Dimitri sangatlah tinggi. Mereka bukan orang yang akan bersumpah setia padamu cuman karena kamu terlahir sebagai Dimitri. Cuman mereka yang dapat memahami kualitas besi dan mempunyai kemampuan untuk menanganilah yang bisa menerima kepercayaan penempa." Oke, kita kembali ke Roman saat mengunjungi workshop. Orang-orang yang berada di sana merasa kesal setelah melihat kedatangan Roman. Roman yang melihat itu berkata dalam hatinya, "Begitu ya, sesuai kata ayah." Ditambah tingkah laku Roman yang dulu tidak mengejutkan melihat mereka bersikap seperti ini. Salah seorang dari mereka berkata, "Oh, coba lihat siapa yang datang. Ada urusan apa kau datang jauh-jauh ke sini?" Roman berkata dalam hatinya, "Jadi ini Master Hendrik." Lalu berkata, "Ku yakin ayahku sudah mengirimkan surat tentang alasanku datang ke sini padamu."
Master Hendrik pun berkata, "Oh benar, perlengkapan untuk 30 orang bukan? Kupikir kau datang cuman untuk mencuri barang karena sudah kehabisan uang untuk mendapat hiburan. Ambil saja sesukamu yang ada di sebelah sana. Seharusnya itu cukup untuk mempersenjatai 30 prajurit." Roman berkata, "Apa kau menyuruhku mengambil itu? Apa itu karya terbaikmu, Master Hendrik?" Master Hendrik jawab, "Terbaik matamu. Kalau kau tidak puas dengan itu, pergi saja dari sini." Roman berkata kembali, "Master Hendrik, kelihatannya reputasi persenjataan Dimitri yang terbaik itu cuman bualan semata. Tidak habis pikir kau menganggap ini sebagai perlengkapan untuk prajurit. Akan kutanya sekali lagi. Apa ini benar-benar karya terbaikmu, Master Hendrik?" Master Hendrik dengan marah berkata, "Persenjataan Dimitri memegang kebanggaan dengan mempunyai kualitas terbaik di Kairo. Tapi kau, orang yang bahkan belum pernah meneteskan keringat di depan tungku yang membara, berani menilai persenjataan Dimitri. Kalau bukan karena permintaan Baron Romero, aku bahkan tidak mungkin memberimu satu senjata. Ketika adikmu, Rodwell menjalankan tugas di bawah bimbinganku selama bertahun-tahun untuk mewarisi keluarga Dimitri, kau yang putra sulung cuma menghabiskan waktumu menggoda wanita di jalanan. Apa kau bahkan memahami artinya itu? Bahkan ketika dibandingkan dengan yang tergeletak di sana, kau, Roman Dimitri benar-benar sampah yang tidak berharga. Kau cuman putra sulung yang tidak tahu cara melakukan apapun. Bukan, kau cuman sampah yang tidak bisa melakukan apa-apa." Roman berkata dalam hatinya, lagi-lagi skenario ini, lalu berkata, "Ya, bukan seperti aku tidak memahami amarahmu, Master. Namun, dalam proses penempaan, pedang ini ditempa dengan tenaga yang kurang merata sampai ini langsung berubah warna ketika disinari cahaya matahari. Ini pasti hasil karya dari seorang penempa kurang berpengalaman yang buruk dalam menempa metal. Karena itu, pedang ini tidak bisa dianggap sebagai persenjataan Dimitri. Dan karena kau, Master Hendrik tidak bisa menyangka kebenaran ini, kau lebih memilih menghinaku daripada menyebut pedang ini sebagai sampah." Master Hendrik, baru saja, salah satu prajuritku yang tidak bisa menebas musuh menggunakan pedang ini kehilangan nyawa. Bilah yang tumpul tidak bisa menembus tubuh dengan benar. Dan prajurit yang tidak bisa menarik pedang yang tersangkut karena otot musuh terpenggal dengan musuh masih kebingungan. Menurutmu, ketidakadilan macam apa ini? Dia sudah berusaha sebaik mungkin untuk bertahan hidup. Tapi dia tidak punya pilihan selain mati karena tuannya yang ampas mempersenjatainya dengan sampah. Master Hendrik, menurutmu, apa alasan prajurit memakai zirah? Kalau itu bisa melindungi tubuh dari serangan musuh meski cuma sekali, maka bobot zirahnya masih bisa diperhitungkan. Namun, prajurit yang memakai zirah rantai pemberianku mati karena dikhianati zirah yang dipercayainya. Dia percaya kalau zirah yang terlihat baik-baik saja ini akan melindunginya. Sayangnya kayak percobaan dari penempa tanpa nama tidak bisa menghentikan serangan musuh. Serangan musuh menembus zirahnya dan organ dalamnya berceceran di sela-sela rantai zirah. Master Hendrik berkata, "Apa yang kau bicarakan?" Roman berkata, "Apa kau belum memahami yang kukatakan? Aku paham, pemikiranmu, perasaanmu. Namun, kau sudah melewati batas. Kalau aku tidak menyadari persenjataan yang tergeletak di sana itu sampah, maka prajurit yang mengikutiku akan mempercayakan hidup mereka pada sampah tanpa mengetahui yang sebenarnya. Masalah ini bukan tentang pembalasan atas dendam pribadimu terhadapku. Ini masalah yang mempertaruhkan nyawa 30 orang, dan meski sudah mengetahui itu, Master Hendrik, kau masih tidak mempedulikan kebenaran. Benarkah kau bisa menyebut dirimu penempa yang mewakili kebanggaan Dimitri? Nyawa orang-orang yang tidak bersalah hampir melayang, gara-gara sampah yang diberikanmu padaku karena dendam pribadi." Master Hendrik berkata, "Itu bukan niatanku." Roman menjawab, "Niatanmu tidaklah penting. Tujuan dari senjata dan zirah itu sudah jelas, dan aku memberikan permintaan padamu atas nama Baron Romero, ayahku. Sedangkan jawaban yang kau berikan itu memberiku sampah ini. Master Hendrik, tindakanmu bisakah kuanggap itu sebagai perlawanan terhadap ayahku? Aku mengerti kalau kau tidak berusaha membangkang ayahku dengan sengaja, dan cuman tidak mau memberiku perlengkapan yang bagus. Namun, masalahnya ada pada tindakanmu yang sudah termasuk perlawanan. Ini bukan permintaan pribadi, melainkan perintah langsung penguasa untuk membuatkanku zirah dan senjata yang bagus. Hierarki. Pada saat batasan antara penguasa dan pengikut menjadi membingungkan, sistem hierarki akan runtuh karena hubungan yang seperti itu. Pengikut yang setia, juga pengikut yang sudah dianggap sebagai teman. Pada saat mereka melewati batas sebagai pengikut, mereka harus diberi hukuman yang keras. Roman berkata kembali kepada Master Hendrik, "Bisakah kuanggap tindakanmu sebagai perlawanan terhadap ayahku?" Master Hendrik berkata, "Perlawanan? Tentu saja tidak." Roman berkata, "Kalau bukan begitu, maka jelaskan tindakanmu. Kenapa kau berusaha memberiku sampah?" Para penempa yang mendengar keributan antara Roman dan Master Hendrik datang dan berkata, "Aku datang karena ada ribut-ribut. Apa yang terjadi di sini? Dasar bajingan, apa yang kau lakukan pada Master Hendrik? Entah apa yang terjadi di sini, tapi aku sudah tidak tahan melihat idiot Dimitri menghina Master. Bajingan itu bahkan memegang pedang. Dasar bajingan, apa yang mau kau lakukan pada Master Hendrik? Tahan dia." Master Hendrik pun menyuruh mereka berhenti dan berkata minta maaf, karena keributan itu adalah kesalahannya. Dia pun teringat saat masih muda di masa lalu. Dia yang masih belajar menempa dari gurunya, mendapatkan omelan karena Master Hendrik bermalas-malasan ketika dia tidak bisa menyelesaikan tugas yang diberikan dengan benar. Ditambah pada saat itu Master Hendrik membuat pedang tanpa mengetahui apapun. Karena itulah dia mendapatkan masalah dan gurunya menyuruh membuang pedang yang dibuat Master Hendrik. Master Hendrik berkata, "Dia tidak mengajariku apapun, padahal dia Master Workshop. Bukan cuman menyuruhku melakukan pekerjaan rumah, dia bahkan memukulku karena hal-hal sepele."
Mau kapan aku akan menjadi penempa kalau begini terus? Waktu yang sama Master Hendrik mendengar percakapan pembeli dengan gurunya. Pembeli tersebut ingin membeli pedang namun uangnya tidak cukup. Oleh karena itu guru dari Master Hendrik menyuruh pembeli itu untuk pergi. Master Hendrik yang melihat merasa kasihan dan menyusul pembeli tersebut untuk memberikan pedang tempaannya. Pembeli tersebut sangat senang dan berterima kasih kepada Master Hendrik. Master Hendrik yang mendengar itu senang dan tersenyum. Beberapa waktu pun berlalu, hal yang tak diduga terjadi. Orang yang menerima senjata dari Master Hendrik terbunuh. Para penduduk yang melihat berkata, "Kudengar dia kehilangan nyawanya dalam tugas pengawalan pedagang. Malang sekali, andai saja pedangnya tidak patah ketika melawan bandit. Yang lain tidak apa-apa bukan? Inilah alasanmu membutuhkan senjata yang bagus. Sekarang bagaimana nasib anak dan istrinya?" Master Hendrik yang mendengar itu berkata, "Itu tidak ada bedanya dengan aku yang membunuhnya. Oke, kita kembali ke situasi di mana Roman meminta perlengkapan untuk anak buahnya." Master Hendrik berkata dalam hatinya, "Aku bersumpah pada hari itu, kalau aku takkan pernah membiarkan itu terjadi lagi." "Hendrik, apa yang sebenarnya kau lakukan?" "Tidak disangka aku berusaha mengulangi kejadian waktu itu cuman karena aku tidak menyukainya. Menyedihkan sekali diriku ini." Master Hendrik berkata, "Aku akan membayar atas tindakanku." Roman berkata, "Kalau kau mau menyesali kesalahanmu seperti ini, aku takkan memperpanjang masalah ini. Kembali membicarakan urusan kita. Aku tahu kalau kau penempa yang hebat, Master Hendrik. Karena itu aku mempercayaimu dalam membuatkanku perlengkapan untuk 30 prajuritku. Seperti kataku tadi, ku yakin kau tidak berniat membangkang ayahku dengan sengaja. Tindakanmu terpicu karena ketidaksukaanmu padaku. Aku benar-benar memahami perasaanmu. Jadi ku ingin kita berdua melupakan kesalahan masing-masing. Yang ku inginkan cuma zirah dan senjata yang akan melindungi nyawa prajuritku." Master Hendrik berkata dalam hatinya, "Setelah bicara sejauh itu untuk menghukumku, kau melepaskanku begitu saja. Aku memang mendengar rumornya, tapi itu benar-benar, bukan? Bagaimana bisa seseorang berubah drastis seperti ini? Dia bukan Roman yang dulu." Master Hendrik berkata, "Akan kukatakan sekali lagi, aku benar-benar minta maaf. Aku bersumpah kalau kejadian ini takkan terulang lagi. Dan sebagai permintaan maaf, senjata dan zirah untuk prajuritmu akan dibuat mengikuti kualitas tertinggi yang menjadi kebanggaan Dimitri." Dan Master Hendrik pun menyuruh anak buahnya untuk kembali ke posisi untuk memulai menempa perlengkapan yang diminta Roman. Salah satu dari mereka mengatakan kepada Roman kalau dulu Roman telah mencuri pedang Master Hendrik. "Kira-kira 3 tahun yang lalu, ketika Anda benar-benar membutuhkan uang karena penguasa memotong jatah Anda menyusup ke workshop dan mencuri pedang Master Hendrik, lalu menjualnya dengan harga yang sangat murah pada pedagang jalanan. Pedang yang Anda curi pada waktu itu mahakarya Master Hendrik. Itu mahakarya yang memakan waktu 6 bulan untuk mendesainnya, 3 bulan tambahan untuk menyempurnakannya sampai dia tidak keluar sama sekali dari workshop. Sekelas mahakarya seperti itu dijual dengan harga murah. Anda tidak mungkin bisa memahaminya, Tuan Muda. Sekelas mahakarya yang ditempa sendiri menggunakan kedua tanganmu dijual tanpa menemukan pemilik sejatinya." Setelah mendengar perkataan itu Roman keluar dari workshop, dan di waktu yang bersamaan Master Hendrik berkata, "Roman Dimitri, aku belum benar-benar memaafkanmu atas kejadian waktu itu. Aku menerima permintaanmu karena memang aku yang salah. Tapi aku masih tidak bisa menerima kalau putra sulung keluarga Dimitri bermalas-malasan dalam penempaan. Camkan ini baik-baik, pilar dasaran Dimitri itu workshop. Kalau datang masa ketika kau membuat pedang sampah dengan kedua tanganmu, mungkin kau akan melihat cahaya yang berbeda." Roman pun tersenyum dan menjawab, "Kurasa itu takkan makan waktu lama. Aku permisi dulu kalau begitu. Aku akan kembali setelah pesananku siap." Terlihat Roman berada di depan workshop yang dulu pernah dia pakai untuk berlatih. Roman berkata, "Sudah lama ya, workshop yang kugunakan sebagai tempat latihanku. Tempat ini sudah dibersihkan sesuai perintahku. Semua peralatan juga sudah siap. Sekarang, mari mulai. Ketika aku di dunia murim, aku memutuskan untuk menempa sendiri pedangku ketika berumur 18 tahun. Pada waktu itu, pewaris kultus demonik belum diputuskan dan hubungan antar saudara benar-benar kacau. Aku diharuskan tidur dengan mata terbuka untuk mengatasi usaha pembunuhan. Saudara ke-11ku, Baik Chang Hyun menyergapku dengan tujuan membunuhku. Itu benar-benar pertarungan yang sengit. Tapi pedang kesayanganku hancur karena tidak bisa menahan serangan Baik Chang Hyun. Dengan aku yang meremukkan wajah saudaraku menggunakan pedang yang hancur dan berhasil selamat dari jurang kematian, aku berpikir keras. Aku butuh pedang yang takkan pernah hancur dalam pertarungan, dan dapat membuatku mengeluarkan seluruh kemampuanku. Aku membutuhkan pedang yang dikhususkan untukku. Setelah itu, tidak seperti saudara-saudaraku, aku mengunjungi penempa yang mempelajari cara menempa pedang dari mereka. Sebelum pertarungan penentuan, aku selalu menempa pedangku supaya sempurna untuk kondisiku. Dan setelah pertarungan sebanyak ratusan ribu kali, pedangku terus berubah mengikuti waktu, dan pedang ke-39 yang kutempa mulai dikenal sebagai pedang Heavenly Demon. Harta yang bahkan tidak bisa dinilai. Dan sekarang, dalam melakukan persiapan untuk perang yang akan datang, saatnya menempa pedang yang cocok untuk diriku. Di part sebelumnya, Putri Flora menerobos ruangan ayahnya, yang saat itu sedang melakukan rapat dengan para petingginya. Setelah masuk Putri Flora berkata, "Bukan cuman Barko yang mendapatkan keuntungan dari perang ini. Barko meminjam uang, sedangkan Gold Bank yang meminjamkan. Demi mendapatkan hadiah yang akan menguntungkan kedua pihak, mereka akan membagi wilayah kita setelah menguasai Lauren." Ayahnya berkata, "Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan?" Putri Flora berkata, "Cuman ada satu cara, melawan mati-matian, itu satu-satunya cara kita untuk selamat." Setelah mendengar perkataan putrinya, ayah Flora berkata dalam hati, "Untuk sebentar saja aku mengharapkan sesuatu dari kata-kata Flora. Kupikir Flora anak yang cerdas dalam memahami situasi, akan memberitahu kami cara penanganan yang luar biasa."
Tapi yang disampaikannya sudah masuk akal. Putri Flora juga menyarankan untuk menutup gerbang kastil, karena itu cara terbaik untuk mereka selamat. Dan tak lupa Putri Flora mengatakan untuk membuang hasil panen dengan membakar ladang. Oke, kita pindah ke situasi saat Roman sedang membuat pedangnya sendiri. Roman berkata, mengulangi langkah yang sama berulang-ulang, sambil mengikuti ritme dan tenaga yang selaras. Ketika sudah fokus pada satu objek, kau akan terpaku tanpa kesadaran. Untuk apa aku hidup? Aku harus bertahan hidup di dunia orang kuat yang akan bertahan karena ayahku Heavenly Demon, dan dipanggil terkuat setelah melampaui semua kesulitan yang menghadangku. Aku tidak pernah menganggap itu sesuatu yang buruk. Sekarang pun aku juga merasa begitu. Aku cuma menatap pada kenyataanku. Namun, kondisiku yang sekarang belum cukup kuat untuk menghadapi berbagai kesulitan. Karena itu, aku harus berlatih untuk menjadi kuat. Dunia Roman dan orang-orang kuat di dalamnya, aku belum mengetahui mereka semua. Kekalahan tidak bisa dimaafkan. Godly Inferno Art, seni bela diri yang dulunya digunakan seseorang dengan julukan Flame Demon. Kemampuan yang memanfaatkan panas membara untuk mengumpulkan mana dengan cepat. Ini teknik yang paling cocok untuk diriku yang tidak berguna sekarang. Paru-paru dan organ dalamku akan terluka parah kalau terlalu sering menggunakan ini, tapi sekarang aku menginginkan kekuatan yang dapat menghadapi semua faktor tidak menentukan. Oke, kita kembali ke situasi rapat keluarga Lauren. Putri Flora berkata, situasi kita saat ini sudah disudutkan. Bantuan sudah dihalangi dari kita, dan perbedaan pasukan benar-benar terlihat jelas. Juga ada pembicaraan yang membahas untuk menyerah demi menyelamatkan sedikit wilayah keluarga kita, tapi ku yakin ada sesuatu yang tidak seharusnya kita lakukan. Tidak peduli apapun, ayah Flora berkata, daripada kehilangan nyawa prajurit dengan sia-sia dalam perang yang sudah dipastikan kalah, mungkin menyerah adalah pilihan terbaik untuk semuanya. Putri Flora berkata kembali, Barco memanfaatkan hubungan mereka dengan pemerintahan pusat untuk mengambil pinjaman dari Gold Bank. Kalau begitu, pinjaman mereka diberikan sebagai pinjaman tanpa jaminan. Pinjaman tanpa jaminan mempunyai bunga yang sangat tinggi. Kita juga akan menyimpan makanan sebanyak mungkin untuk bertahan sampai musim dingin tiba. Ayahnya bertanya dan berkata, kita cuma harus bertahan sampai musim dingin. Putri Flora menjawab, iya, Barco memang bisa meminjam uang dalam jumlah besar berkat hubungan mereka dengan pemerintahan pusat, tapi cuma itu yang bisa mereka lakukan. Sedangkan bunga dari pinjaman mereka akan bertambah tanpa henti. Perseroan raksasa dengan pengaruh yang menyelimuti seluruh benua, Gold Bank. Kalau perang ini tidak cepat berakhir dan terus berlanjut, mereka akan mulai menekan Barco menggunakan bunga. Gold Bank bukan perseroan yang bisa ditekan cuman karena seseorang mempunyai hubungan dengan pemerintahan pusat. Tentara bayaran bergerak karena uang, dan uangnya berasal dari Gold Bank. Ketika musim dingin tiba, pihak yang melakukan pengepungan akan dirugikan, karena itu mereka akan hancur dengan sendirinya. Ayahnya yang mendengar perkataan Putri Flora terkejut dan para petinggi pun merasakan hal yang sama. Ayah Flora berkata dalam hatinya, gara-gara kejadian dengan Dimitri, kupikir aku sudah membesarkan putriku menjadi seseorang yang kurang dewasa, tapi, sepertinya tidak juga. Sejak kapan putriku menjadi dewasa seperti ini? Dia pun mendobrak meja lalu berkata kepada semua yang ada di sana. Flora benar. Mulai sekarang, kita akan bersiap-siap memberikan perlawanan mati-matian. Kita akan terus bertahan dan mempertahankan garis keturunan keluarga Lauren. Bahkan jika dinding kastil runtuh dan ajal menjemput kita. Kita akan terus bertahan dalam melawan mereka sampai akhir. Di tempat Roman, terlihat Roman sudah mulai selesai membuat senjatanya. Roman pun berkata, tidak peduli mau apapun itu, pertama seseorang itu spesial. Pedang pertamaku. Pedang ini sangat sempurna untuk kondisiku yang sekarang. Namamu akan diambil dari dunia ini. Salamander. Beberapa hari pun berlalu, tibalah saatnya perang antara Barco melawan Lauren dimulai. Terlihat utusan yang dikirimkan keluarga Barco menghampiri gerbang kastil Lauren. Utusan itu berkata, sebagai utusan Viscount Barco, aku akan memberi kalian semua 3 pilihan. Pertama, keluar dari kastil untuk menyerah. Menyerah itu satu-satunya cara supaya nyawa kalian diampuni. Kedua, berperang habis-habisan melawan kami. Kita akan berperang dengan adil di medan terbuka dengan juri dari pemerintahan pusat yang mengawasi kita. Kalian juga boleh memilih pertarungan antar dua petarung, cara pertarungan bisa mengikuti keinginan kalian. Kami berniat mengikuti putusan kalian, ayah Flora berkata. Kami yang tidak mempercayai alasan Barco dalam pernyataan perang ini dapat dibenarkan. Berkas yang menyatakan hutang leluhur kami itu buatan. Juga, aku tidak punya niatan mengorbankan nyawa orang-orang Lauren. Karena itu, sampaikan pesan ini kepada Viscount Barco, Lauren tidak akan menyerah, tidak peduli. Sebelum menyelesaikan perkataannya, utusan dari keluarga Barco memotong dan berkata, ketiga, membuang harga diri kalian sebagai anggota keluarga bangsawan dengan melakukan perlawanan mati-matian di dalam kastil. Mulai sekarang, keluarga Barco akan menghormati keputusanmu dan akan membuat kalian membayarnya dengan nyawa dalam pengepungan ini. Prajurit Lauren yang mendengar itu gemetar ketakutan. Utusan dari keluarga Barco itu pun memberitahukan kalau perang akan dimulai. Para pemanah dari kubu Lauren pun mulai melesatkan panahannya untuk menyerang prajurit Barco yang berdatangan. Di tempat Barco, Viscount Barco terlihat kesal dan berkata, kurang ajar, Barco sudah mempersiapkan pasukan sebanyak 3 kali lipat dari Lauren. Namun, di waktu yang sama bawahannya berkata dalam hatinya. Kukira perang ini akan berakhir dalam hitungan jam, tapi situasi perang berbeda dari yang diperkirakan. Bawahannya berkata, tampaknya Lauren sudah menyelesaikan persiapan mereka untuk peperangan ini, tuanku. Mereka menggali parit yang besar untuk mencegah pasukan kita mendekati tembok. Juga dilihat dari jumlah panah yang mereka tembakan dari awal perang, sepertinya mereka sudah mengamankan persediaan barang yang cukup. Viscount Barco berkata dalam hatinya, apa yang sebenarnya terjadi dalam 1 minggu terakhir? Tidak disangka Lauren mengambil keputusan untuk melawan mati-matian. Menurut perhitunganku,
Seharusnya mereka menyerah demi mempertahankan wilayahnya sebanyak mungkin. Tapi kenyataannya mereka bersiap untuk binasa dengan mengunci gerbang kastil. Mulai dari mana situasinya salah seperti ini? Bawahannya bertanya, apa yang harus kita lakukan, tuanku? Viscount Barco pun berkata, memang apa lagi, bersiap untuk menggunakan itu. Viscount Barco berkata dalam hatinya. Viscount Lauren bukan orang yang bertekad kuat. Dia menjual putrinya yang berharga pada keluarga Dimitri karena tidak bisa menahan tekanan Barco. Dia orang yang akan gemetar ketakutan seperti pengecut ketika masa-masa krisis tiba. Di kubu Lauren, tepatnya di gerbang kastil, ayahnya Flora berkata kepada para prajuritnya, untuk selalu fokus dan bersiap dengan serangan yang akan dilancarkan Barco selanjutnya. Ayah Flora berkata, Flora, kau benar, Barco sudah resah sampai menarik kembali pasukan mereka. Bagaimana kau bisa memikirkan sesuatu seperti ini? Putri Flora berkata, aku sadar kalau diriku sendiri harus menjadi lebih kuat, daripada cuma menunggu masalah selesai. Ini jalan kehidupan yang ingin kujalani mulai sekarang. Ayahnya yang mendengar itu terharu lalu berkata, Flora, maafkan aku karena sudah memaksamu menikahi Dimitri. Pada waktu itu, aku pikir itu satu-satunya cara agar keluarga kita selamat. Tapi, mulai sekarang, tidak peduli mau situasinya seperti apa, ku yakin kalau kau akan mengambil keputusan yang tepat. Putri Flora yang mendengar itu senang namun di waktu yang bersamaan ada serangan mendadak yang membuat ledakan besar. Putri Flora berkata, tembok kastilnya hancur, jangan bilang, flare. Para prajurit Lauren berkata, yang benar saja, Barco mempersiapkan flare. Tidak mungkin. Putri Flora berkata, flare, pelontar yang melemparkan sihir ledakan yang besar pada tembok kastil. Senjata sihir, pertembakannya menghabiskan lusinan emas. Dan karena itu senjata strategis, itu tidak boleh digunakan tanpa persetujuan dari pemerintahan pusat, tidak peduli sekaya apa seseorang. Kesampingkan uang yang mereka pinjam, tidak disangka Barco mempunyai koneksi dan kekayaan untuk meminjam flare. Cuman ada dua cara untuk menahan flare. Menyerang balik menggunakan senjata yang setingkat, atau keluar dari kastil untuk menghancurkannya. Kedua pilihan itu mustahil dilakukan. Kami tidak bisa menyerah seperti ini. Di saat Putri Flora merasakan rasa keterpurukan, salah satu pelayannya memberitahukan kepadanya kalau ada panggilan sihir. Putri Flora pun bertanya-tanya siapa. Pelayan itu berkata, Roman Dimitri menyuruh saya untuk menyampaikan pesan ini pada Anda. Aku punya cara untuk membantu, terima panggilanku. Setelah mendengar itu Putri Flora langsung menghubungi Roman. Putri Flora langsung bertanya kepada Roman dan berkata, mau bagaimana caramu menyelamatkan Lauren dari bahaya? Roman berkata, biar aku terus terang padamu. Aku berniat membalas dendam terhadap Barco karena masalah pribadi. Ini sesuatu yang sudah aku putuskan, dan yang tersisa cuma waktu untuk pembalasan dendamku. Kalau Lauren mengikuti rencanaku, maka aku akan mempercepat waktu pembalasan dendamku dan menghancurkan Barco untuk kalian. Putri Flora berkata, peranan apa yang harus kami mainkan dalam rencanamu itu? Roman menjawab kembali, mudah saja, kalau Lauren menyiapkan panggung untuk kami dengan membuat pengorbanan pertama. Maka aku akan membantu kalian dengan segenap kekuatanku atas nama Roman Dimitri. Putri Flora berkata dalam hatinya, pengorbanan, dia pasti menawarkan ini karena sudah mengetahui situasi kami. Kami tidak punya pilihan lain. Bahkan jika dia memberitahuku untuk membuat pengorbanan. Putri Flora berkata, aku menjanjikan ini padamu. Selama aku bisa melindungi keluargaku, aku akan melakukan segalanya. Roman berkata, dan satu hal tambahan, berikan alasan untuk aku ikut campur dalam perang ini. Karena pertunangan kita sudah batal, aku membutuhkan alasan untuk bertindak. Putri Flora bertanya, alasan seperti apa? Roman menjawab, Anthony Barco, beritahu pada semua orang kalau dia melecehkanmu. Kau cukup memberitahu itu meski tidak terjadi apapun di antara kalian, kau tidak punya pilihan selain membatalkan pertunangan dengan Dimitri karena kau sudah dilecehkan. Tapi resikonya, nilaimu dalam dunia bangsawan akan jatuh terkapar di tanah, dan julukanmu sebagai bunga Lauren akan hilang. Namun kalau kau membuang segala sesuatu yang diberkahkan padamu sebagai putri bangsawan, kau bisa mendapatkan alasan terbesar yang akan menyelesaikan bahaya di Lauren. Itu alasan yang aku butuhkan untuk ikut campur. Putri Flora yang mendengar itu gemetaran karena memikirkan apa yang akan terjadi ke depannya. Roman meneruskan perkataannya dan berkata, kalau waktu pelecehannya dilakukan sebelum pembatalan pertunangan, itu masih menandakan kau salah satu orangku. Aku tidak akan pernah memaafkan siapapun yang menyentuh orangku. Putri Flora pun berpikir keras, kalau dia menolaknya, orang-orang Lauren akan mengalami kehancuran. Dengan gemetaran dan sudah meneguhkan hatinya Putri Flora berkata, aku akan memenuhi semua syarat yang kamu berikan, jadi kumohon hancurkan semua orang dari keluarga Barco sialan itu. Oke, kita kembali ke pertempuran di benteng Lauren. Para prajurit Barco mulai menerobos dan mendekati tembok. Ayah Flora memerintahkan prajuritnya untuk mempertahankan pertahanan benteng. Saat dia sedang menginstruksi prajuritnya, salah satu prajurit Barco berhasil memanjat benteng dan langsung menyerang dirinya. Ayah Flora yang telat menyadarinya tak bisa berbuat apa-apa, saat serangan dari prajurit Barco mengarah kepadanya. Namun tak disangka-sangka, di waktu yang bersamaan Putri Flora melesatkan panahnya untuk menyelamatkan dirinya. Putri Flora berkata kepada ayahnya agar membuka gerbang kastil untuk langsung menghadapi Barco. Ayahnya yang heran bertanya kepada Putri Flora kenapa harus membuka gerbang kastil. Putri Flora pun berkata, Roman Dimitri berjanji akan membantu kita. Kalau kita mengalihkan pandangan mereka dengan melewati gerbang, Roman Dimitri akan memimpin pasukannya untuk menghancurkan flare. Ayahnya bertanya kenapa Roman Dimitri ingin membantu. Putri Flora berkata, aku tidak punya waktu untuk menjelaskan detailnya. Yang ku tahu pasti adalah, Roman Dimitri itu pria yang pasti menepati kata-katanya. Oke, kita lihat di situasi Roman. Setelah Roman menyelesaikan panggilan sihir dengan Putri Flora, Chris bertanya apakah mereka akan menyerang langsung.
Roman berkata tidak. Chris berkata kembali, bisa jadi Lauren akan kalah kalau kita menunda lebih lama. Flare itu senjata kuat yang bisa menghancurkan tembok kastil. Kalau Anda benar-benar berniat mengganggu rencana Barco dengan membantu Lauren, kita harus menyerang bagian belakang mereka sekarang. Roman menjawab, kenapa aku harus melakukan itu? Mau Lauren kalah atau tidak bukanlah hal yang penting bagiku. Chris, daripada mempedulikan kematian ratusan orang yang tidak aku kenal, memastikan tidak seorang pun dari bawahanku mati adalah hal terpenting bagiku. Lauren akan kehilangan banyak orang dari peperangan ini. Itu takdir mereka karena mengikuti penguasa yang tidak becus. Dan tidak seperti mereka, aku tidak berniat memaksa orang-orang yang bersumpah setia padaku menjadi pengorbanan yang sia-sia. Chris pun mengiyakan perkataan Roman. Di tempat peperangan, ayah Flora memerintahkan untuk membuka gerbangnya dan menyuruh prajuritnya menyerang prajurit Barco. Salah satu prajurit Barco berkata, kalian benar-benar tidak tahu diri, dan langsung menebas para prajurit Lauren. Diketahui, kalau dia adalah salah satu tentara bayaran Berge, yang disewa oleh keluarga Barco. Para prajurit Lauren, yang melihat rekannya dibunuh dengan mudahnya oleh prajurit bayaran itu, gemetar ketakutan. Mereka pun mulai berlarian kembali ke pintu masuk kastil. Putri Flora mengatakan kepada mereka untuk bertahan sampai akhir. Putri Flora berkata dalam hatinya, kalau kami bahkan tidak bisa menjadi umpan dengan benar, dia tidak akan datang. Di saat perjalanan menuju medan perang, Roman berkata, perang, waktu untuk prajuritku mempertaruhkan nyawa datang lebih awal dari yang direncanakan. Ketidakpastian dan kegugupan, kenyataan yang harus mereka hadapi. Kalau kalian selamat sebagai prajuritku, akan kujanjikan pada kalian kehidupan predator. Tapi pada akhirnya, keselamatan kalian akan ditentukan semangat juang dan kekuatan diri kalian sendiri. Sebelum berangkat ke medan perang, Roman berkata kepada prajuritnya, dalam operasi ini, tujuan utama kita menyerang bagian belakang Barco untuk menghancurkan senjata strategis mereka. Kelihatannya Lauren tidak akan bisa memenuhi peranan mereka sebagai umpan dengan benar. Aku tidak berharap banyak pada kalian dalam operasi ini. Aku akan memimpin lini depan. Aku akan membantai musuh yang menghalangi untuk membuka jalan. Jadi pastikan kalian mengikutiku sambil membunuh musuh yang tersisa. Namun, camkan ini, tujuan utama kita menghancurkan senjata strategis. Oke, kita kembali ke medan peperangan. Viscount Barco berkata, mereka serius berpikir kalau bisa mengalahkan kita dengan pasukan yang sedikit itu. Bersiap untuk membereskan tamu-tamu sinting itu segera mungkin. Para prajurit Barco yang mendapatkan perintah untuk melawan pasukan Roman bersiap menghadangnya. Roman yang melihat itu tak bergeming dan langsung menerobos pertahanan prajurit Barco dengan menebas mereka dengan cepat. Ada kata-kata dari murim fraksi ortodoks, Heavenly Demon, selalu berdiri di lini depan kultus demonik. Heavenly Demon itu tidak terkalahkan, dan menghadapinya secara langsung cuman menggali kuburanmu sendiri. Orang-orang penasaran tentang alasannya menempatkan dirinya dalam peranan yang paling berbahaya, meski sudah menjadi Heavenly Demon. Dahulu, juga sekarang, alasannya tetap sama. Karena sosok yang terkuat harus meruntuhkan semangat juang musuh dari lini depan. Roman berkata, kalau kalian tidak menyerangku, aku yang akan menyerang kalian. Kevin yang ingin menjadi kuat seperti tuannya Roman, mengubur rasa takutnya dalam-dalam dan berteriak untuk mengikuti Roman sekaligus membangkitkan semangatnya dan rekan-rekannya. Chris yang mendengar teriakan Kevin terkejut tak terkecuali rekan-rekannya yang lain. Mereka pun terus membantai pasukan Barco yang menghadang mereka. Salah satu prajurit Barco berhasil menusukkan tombaknya ke kuda Kevin. Kevin yang tersulut dan keinginan besarnya untuk mengikuti Roman, tak berpikir panjang langsung menusuk prajurit Barco sampai mati. Hal yang sama dialami oleh Chris, dia dengan cepat menebas para prajurit Barco. Para prajurit yang menghadang Roman berkata kalau mereka harus menghentikan pergerakan Roman. Namun tak ada satupun yang bisa menghentikan Roman yang terus membunuh para pasukan Barco yang menghadang. Roman yang melihat senjata flare tepat di depannya bergerak cepat menerobos pasukan Barco sambil membunuh mereka. Kapten tentara bayaran Berge yang melihat Roman berkata, apa-apaan orang itu, Roman Dimitri. Hadiah yang besar sudah menunggu dalam misi ini. Karena takdir perusahaan tentara bayaran Berge dipertaruhkan, aku akan membereskannya dengan tanganku sendiri. Tentara bayaran itu pun bergerak menghadang Roman. Berge, tentara bayaran kelas A yang diakui kerajaan. Tidak seperti tentara bayaran kelas B, seseorang bisa mencapai kelas A ketika menguasai cara mengendalikan aura. Ksatria bayaran Berge itu mencoba menahan kekuatan Roman. Namun, setelah pedangnya beradu, dia menyadari kalau perbedaan kekuatannya sangatlah besar.
Prajurit bayaran Berge itu pun terpojok, dan tak lama Roman langsung menebas kepalanya dan seketika dia pun mati. Lama pertarungan tentara bayaran kelas A dalam menghadapi Roman cuman 5 detik. Para bawahannya yang melihat pemimpinnya dikalahkan dengan mudah terkejut ketakutan. Tapi terbalik dengan pasukan Roman yang senang melihat tuannya berhasil. Viscount Barco yang melihat itu kesal dan berteriak, "Bunuh dia, bunuh bajingan itu." Para bawahannya berkata, "Ini terlalu berbahaya, tuanku. Kami harus membawa Anda ke tempat aman." Roman berkata, "Flare, barang sihir yang tidak ada di dunia murim." Roman pun berjalan menuju senjata tersebut dan mengeluarkan tekniknya dari teknik pedang Heavenly Demon bentuk pertama. Seketika senjata itu hancur terbelah menjadi 2 dengan sekali tebasan. Viscount dan para anak buahnya terkejut melihat apa yang sedang terjadi di depannya. Roman lalu berteriak, "Dengarkan aku Lauren, aku, Roman Dimitri, sudah menghancurkan senjata strategis Barco." Seketika prajurit Lauren yang mendengar perkataan Roman bersorak merayakan kemenangan mereka. Dan di waktu yang bersamaan, Putri Flora yang melihat itu menangis terharu. Putri Flora berkata, "Dia benar-benar melakukannya." Dan dengan hancurnya Flare, Barco kehilangan senjata utama mereka dan tidak punya pilihan selain mundur. Dalam pertempuran ini, Chris menggunakan aura dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Dia sudah melakukan yang terbaik untuk memadatkan aura sebisa mungkin seperti yang dilakukan Roman. Dan hasilnya, tidak banyak dari mananya yang terkuras, bahkan dalam pertempuran yang sengit ini. Dia diejek orang-orang sekitarnya karena mengikuti Roman, tapi Chris sudah berkembang. Chris berkata dalam hatinya, "Aku cuman bisa mengakuinya sekarang. Metode tuanku lah yang benar." Begitu ya, mereka semua. Mereka mengikuti dari belakang dengan susah payah supaya tidak terkepung musuh. Sudah pasti mereka kelelahan. Meski begitu, tidak satu pun dari 30 prajurit yang tertinggal di belakang, dan juga tidak seorang pun dari mereka yang terluka parah. "Inilah alasan tuanku memilih mereka." Salah satu dari mereka berkata, "Cuman ada satu alasan kami berhasil bertahan. Monster yang melampaui akal sehat. Semuanya berkat Roman Dimitri." Roman berkata, "Kalian sudah melakukan yang terbaik untuk bertahan hidup. Peranan kita sudah berakhir." Setelah memukul mundur pasukan Barco dan berhasil memenangkan peperangan tersebut, Roman dan prajuritnya memasuki wilayah Lauren. Setelah memasukinya, Roman dieluh-eluhkan namanya oleh para penduduk Lauren sebagai pahlawan mereka. Ayah Flora berkata dalam hatinya, "Sungguh disayangkan, aku sadar kalau dia bukan orang biasa ketika kami bertemu." Tapi, tidak habis pikir dia berhasil menghancurkan Flare. Bakat yang luar biasa. Dimitri melahirkan harimau. Kalau tidak terjadi kesalahan, maka harimau itu akan menjadi menantuku. Benar-benar disayangkan, tapi itu sudah menjadi masa lalu. Ayah Flora berkata, "Oh, pahlawan dari Dimitri. Senang bertemu lagi denganmu." Roman pun tersenyum dan menjabat tangan ayahnya Flora. Beberapa waktu pun berlalu. Roman yang akan mengikuti pertemuan atau rapat Lauren, dihampiri oleh Putri Flora. Putri Flora berkata, "Terima kasih, kami tidak bisa menjalankan peranan kami sebagai umpan dengan benar. Tapi kamu masih membantu Lauren tanpa mengalihkan pandanganmu dari masalah kami. Jadi aku ingin berterima kasih padamu dari lubuk hatiku yang terdalam." Roman menjawab, "Aku cuman melakukan bagian yang kujanjikan. Lauren sudah melakukannya sesuai yang aku harapkan." Putri Flora berkata kembali, "Begitu ya, tapi aku tetap ingin berterima kasih padamu. Mungkin menurutmu kamu tidak membutuhkan rasa terima kasih, tapi sebagai seseorang yang mewakili Lauren. Tidak peduli apapun itu, kalau ada sesuatu yang kau inginkan, tolong sampaikan dalam pertemuan. Aku akan memihakmu untuk memastikan kalau kamu mendapatkan keinginanmu." Roman yang mendengar itu tersenyum lalu berkata, "Kalau kau ingin membalas budi sebegitunya, maka aku tidak akan menolaknya. Mari kita memasuki ruang pertemuan." Setelah memasuki pertemuan itu, Roman mendengarkan pendapat para petinggi Lauren. Mereka berkata, "Ini kesempatan kita. Kalau kita mengajukan pada mereka untuk mengakhirinya sampai di sini, seharusnya mereka juga menerima." "Aku setuju, karena prajurit Barco masih banyak. Daripada membuat masalah dengan membawa bahaya pada kita, kita harus memandang ke depan dan melupakan kejadian di masa lalu."
Setelah mendengar percakapan mereka, Roman berkata dalam hatinya, "Lauren, orang-orang ini herbivora." Ayah Flora berkata, "Aku setuju dengan pendapat kalian. Kita memang berhasil menghentikan serangan mereka karena mendapat bantuan. Tapi ada batas untuk kita menahan serangan Barco cuman dengan kekuatan Lauren. Karena itu mari kita langsung mengirim Pemba." Sebelum perkataan ayah Flora selesai, Roman memotong dan berkata, "Bolehkah aku menyela?" Ayah Flora pun mempersilahkannya. Roman meneruskan perkataannya, "Sekarang Barco sedang di bawah tekanan keuangan. Demi melunasi uang yang mereka pinjam dalam jumlah besar, mereka tidak punya pilihan selain menaklukkan Lauren. Dan tidak ada yang berubah meski Flair sudah hancur. Aku akan menebak, kalau jawaban yang akan kita terima itu kepala si pembawa pesan. Para prajurit masih memindahkan mayat-mayat di luar. Apa kalian tidak merasakan apapun setelah melihat itu? Barco tidak boleh dimaafkan. Kita harus menamparkan pada dunia tindakan pembalasan yang akan diberikan pada mereka yang bermain-main dengan Lauren." Ayah Flora berkata, "Bukan seperti kami tidak menyadari itu. Tapi apa yang bisa kami lakukan ketika kami tidak cukup kuat?" Roman menjawab, "Satu saja, caranya cuma satu. Herbivora tidak punya pilihan selain menjadi mangsa hewan buas." Di kubu Barco, Viscount Barco marah dan berkata, "Roman Dimitri, alasan apa yang dimilikinya sampai mencampuri masalah ini? Demi membalikkan situasi yang tidak menguntungkan ini, tidak ada cara lain selain 1 lawan 1. Dan hal yang sama yang dikatakan Roman Dimitri di pertemuan Lauren. Dan peraturannya pun telah tertulis dan diketahui oleh kedua belah pihak. Isi surat pertarungan itu antara lain: 1. Duel antara perwakilan masing-masing keluarga untuk memutuskan pemenang. Cuman sampai 3 pendekar pedang yang boleh ikut serta. 2. Ini upacara suci yang diberkati Valhalla. Karena itu kedua keluarga diwajibkan menerima hasil akhirnya. 3. Wewenang penyelenggara itu penting, dan pemerintahan pusat akan mengirimkan seseorang untuk menjadi pengawas, ketika masing-masing keluarganya sepakat. Dan akan dimulai mengikuti perintah pengawas. Ayah Flora berkata, Warrior Battle sudah lama terjatuh menjadi pertarungan koneksi dan kekayaan. Lawannya adalah, mereka mempunyai koneksi di pemerintahan pusat, ditambah jumlah pinjaman besar yang mereka dapatkan dari Gold Bank. Entah master seperti apa yang akan mereka undang untuk mengikuti pertarungan ini. Roman berkata, "Aku mengerti maksudmu. Karena itu, aku akan memberikan kepastian padamu. Kalau kau yakin dengan kemenangan, maka tidak ada pilihan yang lebih baik dari Warrior Battle. Barco mempunyai kesatria 3 star. Seharusnya dia yang menjadi petarung pertama, tapi aku akan mewakili Lauren dan menjadi petarung pertama. Tidak peduli mau lawanku itu ksatria Barco atau master dari luar, aku yakin sekali kalau bisa memberikan 1 kemenangan. Namun, tidak peduli sehebat apa petarung yang kau miliki, tidak berarti apapun kalau menang sekali, tapi kalah 2 kali. Jadi pertarungan ketika akan dijalankan oleh bawahanku Chris. Dia memang baru 2 star, tapi dia seorang jenius. Itu bisa membuatnya mengamankan kemenangan meski melawan 3 star. Tidakkah menurutmu ini menguntungkan kita? Kalau kau berhasil meraih kemenangan dalam Warrior Battle, maka kau akan mendapatkan kembali reputasi Lauren yang sudah terjun payung." Roman pun langsung melihat ke arah Putri Flora dan berkata kembali, "Sekarang ambil keputusanmu." Putri Flora pun teringat perkataan Roman beberapa waktu yang lalu. Putri Flora berkata dalam hatinya, "Jangan bilang, ini yang dia inginkan. Dia memberitahuku kalau dia akan turun tangan sebagai petarung. Jadi dia menyuruh Lauren mengatasi sendiri variabel yang tidak terduga. Dia benar-benar orang yang berbahaya." Putri Flora lalu berkata, "Aku mendukung Warrior Battle." Warrior Battle sudah diputuskan mengikuti persetujuan dari kedua belah pihak. Setelah pesan dikirim, itu ditetapkan setelah 1 minggu saja. Setelah 1 minggu Warrior Battle pun dimulai. Pengawas pertarungan itu berkata, "Namaku Count Aertes. Warrior Battle adalah pertarungan suci yang diberkati oleh Valhalla. Tidak peduli apapun hasilnya, kedua belah pihak harus menerimanya. Dan siapapun yang melanggar akan diadili dengan kehormatan kerajaan Kairo. Sekarang, tunjukkan 3 petarung yang akan mewakili kalian dan berikan urutan mereka." Roman yang melihat gelagat yang mencurigakan dari Viscount Barco, berkata kepada ayahnya Flora, "Tampaknya kita harus mengubah urutan.
Ayah Flora menjawab, "Apa maksudmu? Kita kan sudah memutuskannya 1 minggu yang lalu." Roman berkata, "Minggu lalu itulah masalahnya. Seharusnya Barco tertekan karena bunga yang semakin bertambah, tapi tampaknya Barco menunda ini dengan sengaja. Mereka tidak terlihat gelisah sedikitpun." Ayah Flora berkata, "Mereka pasti menyewa master dari luar yang kuat." Di salah satu di sudut tempat, terlihat orang yang sedang tertidur. Ketika Roman melihat orang tersebut, Roman menyadari kalau itu adalah kartu as dari Barco. Ayah Flora bertanya, "Jadi, mau bagaimana kau mengganti urutannya?" Awalnya Roman berniat mengamankan kemenangan pertama, dan yang kedua akan dilakukan oleh Ksatria Lauren, dan Chris yang memberikan kemenangan terakhir. Roman berkata, "Chris akan maju duluan, dan aku akan maju kedua untuk melawan kartu as yang dipersiapkan Barco. Aku akan mengubah rencana menjadi mengungguli." Akhirnya pertarungan pertama pun dimulai. Mereka saling memperkenalkan diri. Dari kubu Barco, dia bernama Jansen, Ksatria Aura Bintang 3, dan di kubu Lauren, adalah Chris, Ksatria Aura Bintang 2. Para penonton yang melihat Chris berkata, "Murid Jonathan, Chris, jenius dari wilayah timur laut bukan? Kenapa mereka mengirim Ksatria 2 star? Tampaknya orang berbakat akan mati sia-sia." Chris berkata dalam hatinya, "Seseorang harus mengambil resiko demi menjadi kuat. Itulah alasanku meninggalkan sumur katak dan memutuskan untuk mengikuti tuanku." Dan aba-aba dari pertarungan itu pun dimulai. Mereka langsung bergerak maju. Jansen langsung mengeluarkan auranya dan menyerang Chris. Chris pun menghindar dan berkata dalam hatinya, "Aku menyadari satu hal ketika aku bertarung melawan tuanku. Tidak peduli mau sekuat apa auramu, itu dianggap berhasil kalau mendaratkan serangan pada lawanmu. Menghindar, dan menghindar, aku harus mengincar satu kesempatan." Jansen berkata, "Dasar tikus sialan, mau sampai kapan kau menghindar?" Chris berkata, "Aura jangkauan luas. Aku tidak bisa menghindarinya, apa yang harus kulakukan?" Chris yang terpojok tiba-tiba teringat perkataan Roman yang berkata, "Chris, jauhkan dirimu dari logika dunia." Chris pun sadar dan berkata, "Itu benar, pengerahan mana besar-besaran seperti ini tidak mengeluarkan kekuatan penuh dari mana. Seperti kekuatan yang ditunjukkan tuanku dari jumlah mana yang sedikit. Fokus pada bagian meluas menjadi garis. Kemudian, garis menjadi titik. Fokuskan kekuatan aura pada satu titik." Mereka pun saling mengeluarkan tekniknya, dan Chris memenangkan pertarungan tersebut dengan cara memenggal kepalanya Jansen. Para penonton yang melihat itu langsung mengeluh-eluhkan nama Chris. Chris berkata, "Sebagai Ksatria 2 star, aku berhasil mengalahkan Ksatria 3 star." Roman yang melihat pertandingan Chris pun tersenyum. Next kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.